Sementara Ratu Lebah mengkonsumsi Royal Jelly seumur hidupnya. Itulah sebabnya Ratu Lebah hidup 60 kali lebih lama dari lebah lainnya dan mampu memproduksi telur hingga 2000 butir sehari. Sementara lebah betina lainnya tidak menghasilkan telur. Manfaat Royal Jelly: memiliki efek anti penuaan, mempertahankan keremajaan dan daya tahan tubuh, meningkatkan kesuburan pria dan wanita, meningkatkan produksi kolagen sehingga membuat kulit terlihat awet muda, mengatur keseimbangan hormon, meningkatkan daya ingat untuk mencegah Alzheimer dan penyakit syaraf lainnya, kaya asam amino, vitamin, dan mineral. HDI Royal Jelly hadir dalam dua pilihan, Royal Jelly Liquid dan Royal Jelly Tablet. Royal Jelly Liquid mengandung 30.000 mg Royal Jelly murni dan pekat. Royal Jelly Liquid dicampur dengan madu murni yang berfungsi sebagai pengawet alami. Royal Jelly Tablet merupakan kombinasi spesial yang menggabungkan kebaikan Royal Jelly, polen, dan propolis. Kombinasi 3-in-1 ini menjadi alternatif cepat dan mudah pengganti Royal Jelly Liquid. HDI Royal Jelly dipanen di Amerika Serikat. Tahukah Anda, Royal Jelly akan mengalami penurunan kualitas dan kehilangan nutrisinya yang berharga dalam waktu 24 jam setelah dihasilkan. HDI Royal Jelly dipanen, diproses, dan dibekukan dalam waktu tidak lebih dari 24 jam untuk menjaga kandungan nutrisinya. HDI Origins Royal Jelly telah terdaftar pada buku MIMS yang digunakan para praktisi medis. MIMS berisi daftar obat atau suplemen yang telah mendapatkan izin edar di Indonesia serta pengakuan dunia medis. HDI Origins Royal Jelly Liquid and Royal Jelly Tablet. HDI Naturals Clover Honey, pilihan istimewa dari peternak lebah profesional. HDI Clover Honey berasal dari bunga clover yang tumbuh di New Zealand. Peternak lebah di seluruh dunia menyatakan Clover Honey sebagai madu terbaik. HDI Clover Honey adalah madu murni, alami, dan tidak diproses. Kandungan airnya sangat rendah, yaitu di bawah 17%, sehingga sangat kecil kemungkinannya HDI Naturals Clover Honey mengalami fermentasi atau berjamur yang dapat menurunkan kualitas nutrisinya, sehingga bernutrisi tinggi dan mengandung enzim yang dibutuhkan tubuh. HDI Clover Honey juga mengandung polen, sehingga meningkatkan nilai nutrisinya. HDI Clover Honey memiliki berbagai manfaat, membantu melindungi sistem pencernaan Anda. HDI Clover Honey menghalangi pertumbuhan bakteri jahat di dalam pencernaan, mengurangi konstipasi atau sembelit, dan mencegah MAH. Sumber antioksidan alami. Mengkonsumsi makanan kaya antioksidan seperti HDI Clover Honey bermanfaat untuk kesehatan jantung Anda, serta mengurangi risiko infeksi dan berbagai jenis kanker. Baik untuk penderita diabetes, HDI Clover Honey merupakan pengganti gula yang baik. Kadar gula darah Anda akan lebih rendah daripada saat mengkonsumsi jenis gula lain. Mempercepat penyembuhan luka. HDI Clover Honey membantu mencegah pertumbuhan bakteri pada luka dan mempercepat kesembuhannya. Setiap orang bisa mengkonsumsi HDI Clover Honey karena rasanya enak dan teksturnya lembut di mulut. Langsung dikonsumsi atau ditambahkan pada makanan dan minuman sebagai pemanis. Dioleskan sebagai masker muka. HDI Naturals Clover Honey, pilihan istimewa dari peternak lebah profesional.
3, 2, 1.
Halo, halo, sebentar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Boleh dong dijawab nih, pagi, pagi, pagi. Ini boleh nggak bantu saya untuk menjawab suara saya terdengar jelas atau tidak, rekan-rekan? Kamera saya terlihat jelas atau tidak? Karena apa? Karena hari ini, saat ini juga di daerah rumah saya sedang hujan deras sekali. Jadi takutnya nih suara saya tidak terdengar. Terima kasih responsnya ya. Berarti tandanya teman-teman sekarang udah tune in nih di acara Heroes Enterpriser Gathering ya. Selamat datang dan selamat bergabung untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir di webinar parenting hari ini ya, di acara Heroes Enterpriser Gathering. Siapa yang udah nggak sabar? Siapa yang sudah menunggu menanti nih setiap minggunya ada parenting webinar atau webinar kesehatan lainnya yang pastinya akan sangat insightful dan memberikan ilmu lagi nih buat kita ya. Perkenalkan, nama saya Devina Mahendriani dan hari ini saya akan bersama dengan rekan-rekan semua belajar bareng-bareng nih dari narasumber kita yang luar biasa yang akan membagikan ilmunya di acara hari ini. Tahu nggak sih acara hari ini itu judulnya apa? Boleh jawab di kolom chat. Hari ini judulnya apa coba? Kita bakal belajar apa hari ini? Ya, tidak lupa saya juga ingin berterima kasih nih. Acara ini tidak mungkin bisa terselenggara dengan sangat baik kalau tidak didukung penuh oleh HDI dan Heroes Group. Jadi terima kasih ya semuanya rekan-rekan sudah hadir di sini. Anyway, ini masih banyak waktu, masih banyak kesempatan untuk rekan-rekan mereminder lagi nih undangannya ya, atau nih tahu siapa yang mau hadir ke sesi hari ini. Karena kita baru saja mau mulai. Jangan sampai kelewatan ya, kelewatan karena kita nggak tahu nih nanti acara ini bakal ditayangin ulang atau enggak. Jadi jangan sampai kelewatan acara yang bagus banget ini. Kenapa saya bilang bagus banget? Karena ini pasti bakal berguna buat kita sebagai orang tua atau nantinya kita akan menjadi orang tua juga untuk tumbuh kembangnya anak kita. Oke, aku lihat kolom chat dulu ya. Wah, stres pada anak. Tandanya nggak salah ruangan nih. Tahunya ntar kalau misalnya saya tanya, "Hari ini mau ikut acara apa?" Acara yang lain, salah ruangan. Mohon maaf ya kalau sekarang enggak nih, udah pada tahu. Oke, boleh tahu nggak sih, tadi kan saya sudah memperkenalkan diri. Nah, rekan-rekan juga dong kasih tahu saya, semua tuh lagi ada di daerah mana sih? Ya, kalau saya nih tinggalnya lagi di Jakarta. Boleh nggak tulis lagi di kolom chat. Rekan-rekan semua ini berasal dari daerah mana aja? Wah, mulai rame ya. Saya tuh ya, teman-teman, saya tuh selalu salut kalau, nanya di acara HEG gini ya, "Dari mana aja?" Langsung muncul tuh semua daerah di Indonesia ya, semua pulau, semua kota di Indonesia muncul semua. Tandanya apa? Tandanya kita benar-benar, sangat dimudahkan oleh teknologi ya, di seluruh Indonesia pun bisa, berkumpul di acara hari ini. Mungkin ada yang di luar Indonesia juga? Boleh tulis di kolom chat. Oke, siapa yang udah nggak sabar? Tapi sebelumnya saya pengen nanya dulu nih sama rekan-rekan yang ada di sini. Siapa di sini yang anak-anaknya itu udah mulai masuk sekolah tatap muka? Siapa yang udah mulai masuk sekolah tatap muka anak-anaknya? Nggak ada? Atau semuanya masih online? Aku tuh apa? Maksudnya aku udah masuk masuk sekolah tatap muka atau masih online? Atau nih, oh udah PTM, oh udah semuanya offline. Atau nih bingung nggak sih tiba-tiba nih udah mulai masuk offline ya kan, udah seneng-seneng anaknya tiba-tiba ada kasus atau 2 kasus dan semuanya harus dirumahin lagi ya. Bingung nggak sih kita ngomong sama anak-anaknya seperti apa? Dan saya tahu banget nih, mungkin ya yang menemani anaknya sekolah online pun ternyata kitanya pun juga ikutan pusing, kita pun ikutan stres. Kadang-kadang kita terlalu fokus sama kita sendiri, ya nggak sih? "Aduh, anak aku udah mulai masuk sekolah offline, aku pusing deh, stres mikirin bekal." Oke, ya kan? "Aduh, anak aku online lagi, aku stres deh nemenin anak aku sekolah online." Oke, ternyata kita terlalu banyak mikirin kitanya nih, orang tuanya. Ternyata bukan cuma orang tua aja kadang-kadang bisa stres, ternyata anak-anak pun juga bisa stres. Kadang kita tuh nggak kepikiran, kayaknya anak aku oke-oke aja, padahal mungkin dengan perubahan situasi yang begitu cepat atau keadaan yang memaksa anak kita untuk bisa adjusting di satu keadaan tertentu, itu bisa berpengaruh loh dengan stresnya anak kita.
Nah, hari ini bersyukur sekali saya nggak sendiri. Saya hari ini akan ditemani oleh psikolog tercinta kita semua. Ada yang tahu siapa? Ada yang udah kangen sama ibu kita bersama ini, ya. Saya akan memanggilkan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Ratih Permata, ya. Boleh memunculkan diri hari ini. Ya, udah saya spotlight. Hai, selamat pagi Kak Devina, selamat Pagi. pagi teman-teman semua. Pagi Bu Rati, thank you ya udah mau hadir hari ini untuk berbagi. Ini tau gak sih Bu Rat, ini ya momennya tuh pas banget. Ya nggak sih? Momennya tuh pas banget untuk membagikan ilmu Bu Rat tentang bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak stres. Nah, Karena ya apa nih, situasinya lagi kembali nggak jelas lagi ya, iya, udah senang-senang masuk, tiba-tiba harus online lagi udah adaptasi online, masuk offline lagi, ya kan. Udah gitu kalau nih amit-amit anak-anaknya pun terjangkit harus stay di rumah yang biasanya aktivitas keluar rumah, sekarang di rumah lama banget, ya. Itu kan pasti benar. berpengaruh ya dengan psikologis anak-anaknya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Ibu Ratih memperkenalkan diri dan langsung berbagi untuk ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat untuk yang mendengarkan hari Oke, ini ya. nah Kak Devina sebelum aku mulai jangan lupa acara ini kan disponsori oleh HDI ya kan. Jadi mungkin Kak Devina ada yang mau disampaikan dulu nggak nih tentang HDI? Tentang apa aja sih HDI itu? Sedikit aja Kak. Oh iya, aku sampai lupa. Gara-gara apa? Kenapa? Karena aku tadi udah nggak sabar banget dengerin insight sama berarti maaf ya. Itu aku udah nggak sabar banget. Oke, aku berbagi sedikit tentang HDI. Oke. Begitulah ya rekan-rekan ya, kalau kita udah saking nggak sabarnya, jadi rancangannya tuh jadi berubah semua, padahal nggak apa. Oke, nah teman-teman semua, terima kasih yang sudah bergabung di sini. Perkenalkan, ini teman-teman sudah bergabung di yang namanya HDI Family atau Heidi Search Indonesia. Nah, nggak kenal maka nggak sayang, ya saya ingin memperkenalkan dulu nih ya, HDI ini tuh berawal pada tahun 1986. Awalnya itu tuh ada itu di Singapura, ya Bu Rat ya. Awalnya tuh ada itu di Singapura yang pada akhirnya melebarkan sayap itu hingga Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan Makau. Dan di tahun 1993 itu masuk ke Indonesia. Ya, dan ternyata bukan hanya bergerak di distribusi produk kesehatan aja, atau nih mungkin rekan-rekan di sini ada yang udah pernah konsumsi produk-produk HDI. Apa sih biasanya yang teman-teman konsumsi di sini? Kalau aku sih biasanya ya, buat aku sama anak aku itu konsumsinya Clover Honey, ya kan? Kitri, terus Honey Bee Pollen. Nah, ternyata juga ada di bidang kecantikannya juga. Oke, nanti kita akan ngobrolin lebih lanjut lagi tentang produknya. Nah, selain HDI itu ada di 6 negara, tapi kita juga punya kurang lebih 160 kantor cabang yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya di dalam Indonesia aja, tapi juga ada di negara-negara Asia yang tadi saya sebutkan di awal. Ya, ini menandakan apa? Oh iya, ada yang bocor. Ada yang bocor, oke. Nah, ini menandakan apa? Menandakan untuk kita tuh membeli produk HDI itu tuh nggak perlu repot-repot cari yang di Jakarta. Karena tadi kan aku tanya ya di awal ya, di sini semua tuh dari kota mana aja sih? Ternyata dari seluruh Indonesia tuh ada. Ya, ini menandakan dengan kita mau mengkonsumsi produknya itu bisa didapatkan dari depo atau stokis yang terdekat dari rumah teman-teman semua, rumah rekan-rekan semua. Ya, bukan hanya itu, kalau kita mau jadi distributornya juga, itu kita nggak perlu repot-repot untuk stok-stok dari Jakarta. Toh sudah dibantu oleh 160 kantor cabang yang menyebar di seluruh Indonesia. Makanya ekspansinya itu mudah dan cepat. Ya, oke. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian kanan ini adalah kantor pusat HDI Hive. Itu ada di Jalan Probolinggo nomor 18 Menteng. Di jantung kota Jakarta. Yang mana tidak sembarangan ya perusahaan itu ada di jantung kota Jakarta. Kalau teman-teman lihat, itu tuh semua perusahaannya pasti perusahaan yang besar dan legit, oke? Lucu banget ya gedungnya kita sebagai seorang enterpriser yang sudah bergabung menjadi member HDI itu boleh untuk mampir, main atau membeli produk atau mengadakan meeting di kantor ini. Nah, rekan-rekan semua, saya yakin banget nih, apalagi kita sebagai orang tua, pasti kita nggak pengen ngasih yang aneh-aneh ke anak-anaknya ya, pasti pengen kasih yang terbaik, pengen kasih yang aman, pasti pengen kasih yang
jelas-jelas aja gitu, yang pasti-pasti aja ke anak-anak kita. Sama ya, saya juga. Nah, kenapa saya yakin banget nih sama produk HDI, dan saya yakin nih rekan-rekan di sini pun juga bisa untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya dengan produk HDI, karena sudah mengantongi banyak sekali sertifikasi nih. Saya akan jelaskan secara singkat aja ya. Halal sudah pasti sudah mengantongi sertifikasi halal dari MUI ya, MUI Indonesia ya. Dari sisi produknya itu sudah mengantongi sertifikasi halal, dan dari sisi bisnisnya pun itu sudah mengantongi sertifikasi halal syariah juga dari MUI ya. Bukan hanya itu, produk kita pun juga sudah mengantongi izin dari Badan POM, sertifikasi dari Badan POM. Itu boleh dicek langsung, ini Devina ngomong beneran nggak sih? Beneran, boleh dicek ya di website-nya Badan POM, nanti nomor yang ada di setiap produk HDI itu bisa dituliskan, nanti keluar sertifikasinya. Oke, lalu nih, paling penting ya dari sisi produk. Produknya ini sudah masuk ke dalam buku MIMS. Buku MIMS itu apa sih? Buku MIMS itu adalah buku yang digunakan oleh para tenaga medis untuk memberikan referensi atau resep kepada para pasiennya atau orang yang membutuhkan. Jadi kalau udah masuk ke dalam buku MIMS, udah pasti produknya ini aman dan sudah teruji. Nggak mungkin kalau misalnya produknya ini tuh mencelakakan atau jelek dan bisa diberikan resepnya sama dokter ya. Jadi saya tuh udah makin yakin nih, udah masuk ke dalam buku MIMS, udahlah, udah pasti aman, udah pasti bagus. Dari sisi bisnis, kita pun juga sudah menjadi anggota dari APLI atau Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Yang mana tidak semua perusahaan itu bisa dengan mudahnya mendapatkan sertifikasi atau masuk menjadi keanggotaan APLI ya. Oke, bukan hanya itu, kita pun juga sudah mengantongi berbagai macam awards ya, dari baik dari nasional maupun multinasional nih, bisa dilihat banyak sekali ya. Jadi tunggu apa lagi? Kita bisa mengkonsumsi produk-produk HDI secara tenang ya, bisa melakukan bisnisnya pun secara tenang. Oke, Bu Rati, terima kasih sudah mengingatkan ya sedikit tentang HDI. Nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang udah nggak sabar banget nih, maaf banget ya. Ayo silakan dimulai aja Bu Rati ya. Silakan. Oke, nih saking nggak sabarnya ya Kak Devina ya, langsung mau masuk materi. Oke, nah katanya kan tak kenal maka tak sayang, jadi sekarang biar sayang, saya kita kenalan dulu siapa sih Bu Ratih ini yang akan sharing malam ini ya kan. Nah, ada yang udah tahu belum? Ada yang udah pernah ikut sesi parenting HDI belum? Boleh ditulis di kolom chat. Jadi di sini nanti kita ngobrol ya. Jadi seperti biasa ya Kak Devina ya. Sesi parenting itu di sini kita tempat buat mencurahkan segala emosi, segala perasaan, terus supaya teman-teman juga semua di sini ngerasain, oh ternyata aku nggak sendirian, ternyata aku nggak segitu merananya di dunia ini gitu ya. Jadi benar-benar tempat kita untuk bersama-sama bertumbuh. Jadi boleh sharing, curhat, tulis cerita-cerita teman-teman semuanya di kolom chat yang sesuai dengan materi yang akan aku bawakan malam ini ya. Jadi nama saya Ratih Permata, seorang psikolog, ibu dari 2 orang anak, ya 15 tahun pengalaman pada bidang rekrutmen, terus juga kerja di beberapa tempat ya, termasuk juga sebagai enterpriser HDI, terusnya penggerak kegiatan belajar bareng, dan fasilitator di beasiswa Iman Usman. Nah, udah kenal sekarang? Sudah yakin sama yang akan membawakan sesi materi malam ini? Oke, nah sekarang kita masuk ke materi. Oke. Udah kelihatan belum ya? Udah ya. Nah, judulnya stres pada anak. Siapa nih yang lagi ngerasa kayak emang anak bisa stres? Bukannya stres itu cuma dialami sama ibu-ibunya aja gitu. Anak kan harusnya main-main aja ya. Kok bisa stres sih? Nah, ternyata benar ya, anak-anak itu pun juga bisa stres, teman-teman, rekan-rekan. Dan stres ini justru kalau di anak-anak itu lebih kasihan. Karena apa? Karena dia belum tahu cara efektif untuk menyelesaikan masalahnya, menyelesaikan apa ya, perasaan-perasaan yang ada dalam dirinya.
gitu. Dan yang lebih kasihan lagi kalau misalnya kita nih sebagai orang dewasa, kalau kita stres kan kayak, aduh aku stres nih, aku butuh healing gitu misalnya ya, aku pengen jalan sini gitu. Nah itu kan kita udah secara sadar tahu kondisi keadaan tubuh kita. Kalau anak-anak ini nggak tahu gitu, dan bahkan mereka mungkin nggak paham ini tuh rasanya kok nggak enak, tapi ini apa gitu ya, nggak bisa ngungkapin rasa susahnya terhadap sesuatu, belum bisa tahu apa yang terjadi gitu. Nah, eee, hal ini juga yang kadang-kadang bikin orang tua jadi nggak tahu nih, anakku tuh kenapa ya? Anakku tuh lagi stres nggak ya? Mungkin ini jadi pertanyaan juga ya sama teman-teman, anak aku nih dalam keadaan baik-baik aja nggak sih? Gitu. Kalau misalnya sering kali juga nih, kita jadi mengabaikan. Kita ngerasa kayak, ah masalah gitu doang, udah nggak apa-apa itu hal biasa. Padahal buat anak tuh bisa aja itu masalah besar banget, tapi dia nggak tahu cara ngomongnya. Kasihan ya. Nah, kalau misalnya stres ini kita miss nih, kita nggak tahu, terus kita nggak kelola dengan baik, untuk si anak ini, gitu ya, ini bakal bisa menjadi, gangguan kecemasan yang lebih serius. Dari stres nanti kalau stres, porsinya cukup itu mungkin bisa membangun anak ya, bisa mengembangkan anak gitu. Tapi kalau stresnya udah berlebih, itu bisa masuk ke, depresi dan nanti akan mempengaruhi kesehatan mental anak. Wah, serem ya. Jadi, kenapa pembahasan ini diangkat, karena sekarang situasinya, kalau menurut saya, mungkin juga teman-teman di sini setuju, situasinya lagi benar-benar dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, lagi, ya. Padahal anak udah mulai masuk sekolah, tapi kok dibilang tidak baik-baik aja ya, mungkin kita semua pasti udah ngerasain deh, gitu. Terus, nah di sini kenapa sih kita mau, mencari tahu tentang, stres ini gitu, karena ternyata faktanya, ini bicara fakta ya, ternyata tingkat stres anak itu pada saat pandemi meningkat, teman-teman. Tingkat stres anak meningkat dari hasil penelitian 28-34%. Nah, sekarang kita masih masuk, kategori pandemi ya. Oke, dan nggak hanya itu, ternyata 72% anak-anak mengalami perilaku negatif itu akibat stres. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, "Duh, anak aku kenapa sih begini banget?" Nah, itu justru bisa jadi perilaku negatifnya itu karena dia stres. Gitu, ya. Jadi, nah nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya, oke. Dan 62% anak itu menunjukkan gejala fisik seperti sakit kepala dan sakit perut akibat stres, gitu. Jadi bahkan sampai mempengaruhi kondisi fisiknya juga. Terus juga ada penelitian di Amerika ya, itu menemukan bahwa, para remaja rata-rata memiliki tingkat stres di atas orang dewasa. Ya Allah, kasihan ya. Kita aja kalau udah stres rasanya nggak enak banget gitu, kalau lagi ketimpa masalah yang rasanya bertubi-tubi gitu kan, pasti jadi beban pikiran. Ternyata anak remaja tingkat stresnya di atas orang dewasa. Ya, di sini teman-teman mungkin yang punya anak remaja boleh lebih aware gitu ya, anak remaja itu memang dianya sendiri sedang melewati fase masa yang sulit, jadi kitanya juga benar-benar lebih, mawas diri juga gitu ya, jangan sampai terpancing emosi karena sebenarnya mereka lagi dalam tingkat stres yang sangat tinggi, gitu. Nah, ini kita sebagai orang tua, artinya kan kita memiliki, memiliki peran ya, peran yang cukup tinggi dalam menjaga kesehatan mentalnya anak, ya kan? Nah, kalau misalnya kita mau menjaga kesehatan mental anak kan kita mesti tahu dulu ya, paling enak kan kalau kita mau melakukan sesuatu, "Ah, aku pengen nih ngejaga kesehatan mental anak," gitu kan. Paling enak tuh kalau kita melakukan sesuatu kita tahu why-nya, kenapa sih kita harus concern sama, masalah kesehatan mental anak. Yang pertama adalah, siapa yang mau anaknya lebih bahagia menjalani hidup, ya, anaknya menjadi lebih bahagia dan artinya dia bisa lebih tangguh juga ketika menghadapi masalah, karena masalah nggak mungkin nggak ada ya, stres itu nggak ada, kalau stres itu nggak ada artinya kita juga udah nggak ada, gitu. Tapi gimana supaya anak ini lebih bahagia ketika dia menghadapi stres-stresnya itu dia nggak akan merasa kesulitan dan dia tangguh, mampu, gitu ya. Itu, harapannya kita bisa, concern ke materi malam ini. Terusnya juga agar anak tidak merasa kesepian dan sendirian sehingga rentan depresi. Aduh, kasihan banget ya. Mudah-mudahan dengan kita tahu, lebih dalam mengenai stres pada anak ini, kita bisa membuat mereka itu nggak merasa sendirian, nggak merasa
ditinggal oleh keluarga. Terusnya supaya menjaga imunitas tubuh dan juga kesehatan mentalnya. Oh, udah pasti ya, karena stres itu mempengaruhi imunitas tubuh dan juga yang pasti kesehatan mentalnya. Dan tujuannya adalah agar anak bisa menyimpan banyak memori kebaikan. Ya, jadi mudah-mudahan dengan mempelajari atau enggak dengan aku sharingnya aku malam ini bisa mencakup ini semua nantinya untuk anak-anak kita. Amin ya. Nah, terus ya sebelum nih kita tahu apa sih jadinya nih yang harus kita lakukan gitu kalau misalnya kita mau kita apa namanya ada biar kita tahu stresnya anak itu apa yang harus kita lakukan. Nah, sebelum itu mesti tahu dulu penyebab stresnya apa. Nah, ini ya secara umum penyebab-penyebab stres itu banyak untuk anak-anak ya. Mungkin boleh ditulis juga nih kalau ada tambahan dari yang sini belum termasuk kayak, oh anak aku stres gara-gara ini, anak aku stres gara-gara ini gitu boleh di-share. Jadi nanti kita bisa lebih sensitif gitu melihat situasi. Wah, ini kita kira-kira akan jadi potensi stres anak aku nih. Gitu. Ya. Nah, yang pertama itu adalah pandemi ya, udah pasti ya pandemi itu situasi sekarang ini juga sebenarnya tuh anak-anak stres ya. Tersekolah, tiba-tiba nanti harus di rumah lagi, udah janjian sama teman, atau misalnya yang tadinya bangun bisa agak lebih siang gitu kan, karena sekolahnya di rumah sekarang jadi pejuang subuh gitu ya, masih gelap udah harus berangkat sekolah, itu kan buat anak juga bukan perasaan yang nyaman ya, karena jam biologisnya pasti akan berubah. 2 tahun kita dalam keadaan online, terus tiba-tiba harus offline. Nah, itu benar-benar banyak yang harus anak-anak hadapi sebenarnya. Cuman mungkin kita nggak tahu aja karena dia ada di sekolah, kita ada di rumah, atau kita ada di kantor. Gitu. Tapi sebenarnya situasi seperti ini, perubahan-perubahan yang sering terjadi itu bisa membuat anak itu ngerasa lebih stres. Terus apalagi? Tuntutan akademik, ngerasa nggak akademik sekarang lebih berat daripada zaman kita dulu? Ya, siapa yang merasa kayak, ih kok ini sih zaman dulu ibu belajar ini di SMP, kok kamu SD udah belajar ginian sih, gitu ya. Tuntutan akademik sekarang tuh emang benar-benar lebih tinggi ya. Mudah-mudahan anak-anak ini bisa kuat ya. Ya betul ya kan, setuju ya? Ngeri loh ngeliat pelajaran anak-anak sekarang tuh SD udah belajar aljabar, oh my god. Oke, sekarang juga di SD udah ada pelajaran coding. Wah, pokoknya udah banyak nih pelajaran-pelajaran tambahan ya, yang dulunya tuh kayaknya kita nggak kepikiran gitu ya. Sekarang tuh anak-anak tuh udah harus mampu gitu di usianya dia yang sekarang ini. Nah, itu juga tuntutan akademik, belum dari kitanya juga ya. Kadang-kadang kan suka, kamu kok nilainya segini sih?" gitu. Siapa yang ngaku ayo yang masih suka memperebutkan nilai anak? Ya, itu juga salah satu penyebab stres ya. Oke, terus juga jadwal ya. Jadwal yang kurangnya waktu main ya, jadwalnya padat ya kan. Misalnya sekolahnya sampai sore, habis itu ada kegiatan lagi, terus malam ada PR banyak. Nah, ini juga bisa jadi pemicu stres pada anak. Ini pun juga yang lagi aku pertimbangkan banget nih untuk kegiatan anakku yang kegiatannya berentet itu ya. Jadi lagi dipertimbangkan lagi juga gitu. Ini perlu diperhatikan. Terus karena apa? Karena sebenarnya kalau usia anak itu ya sampai usia SD itu juga masih kebutuhan mainnya itu tetap harus terpenuhi ya. Begitu nanti udah SMP itu sudah mulai bisa berkurang. Tapi ketika masih SD terusnya sudah padat, nah itu perlu kita waspadai ya, perlu kita benar-benar observasi. Terusnya kurang tidur biasanya misalnya sebelum tidur main gadget dulu atau misalnya tidurnya itu terlalu malam. Nah, ini juga bisa membuat anak menjadi stres karena paginya itu mungkin dia jadi lelah ya kan. Terusnya bahkan ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa kurang tidur itu bisa mempengaruhi memori. Bisa mempengaruhi suasana hatinya anak tuh. Jadi nanti lebih lanjut lagi kalau misalnya sering kurang tidur itu besar kemungkinannya juga jadi bisa stres. Nah, ini berdasarkan penelitian ya. Jadi bukan katanya Ibu Ratih saja. Oke, terus juga ada permasalahan keluarga. Contohnya apa? Misalnya tinggal terpisah dari keluarga. Nah, itu juga bisa jadi masalah untuk anak, bisa jadi stres. Atau misalnya keluarganya berpisah.
Atau misalnya ada anggota keluarga yang pergi lebih dulu gitu, itu bisa menjadi pemicu stres pada anak. Jadi jangan melihat dari sudut pandang kita, "Ah, nggak apa-apa, anakku pasti kuat." Enggak, tapi kita tetap harus observasi juga, harus ada komunikasinya juga gitu ya, karena ini juga menjadi penyebab stres gitu. Terusnya, ada juga, perundungan ya, bullying ya biasanya terjadi. Ini boleh, diperhatikan banget nih di sekolah seperti apa kondisinya, itu, benar-benar kita observasi, dicek ya, dari apa ya, keterbukaannya ceritanya dia atau misalnya dari sikapnya dia gitu. Lalu juga ada ketidakstabilan keluarga. Nah, ini berkaitan dengan masalah ekonomi misalnya, masalah ekonomi di keluarga. Mungkin dia jadi punya harapan tapi keluarganya tidak bisa memenuhi, itu yang menyebabkan dia jadi stres gitu kan. Misalnya dia, "Aku tuh pengen banget bisa les bahasa Inggris karena nggak dapat di sekolah dan aku pengen bisa berhasil di, bahasa Inggris," gitu. Tapi les bahasa Inggris itu kan mahal banget. Akhirnya, dia harus mengubur mimpinya memiliki kemampuan les bahasa Inggris gitu misalnya. Atau misalnya juga, apa ya, mereka tuh jadi punya keinginan untuk, "Aduh aku pengen banget bantu keluargaku, tapi sarananya kan belum ada," gitu. Nah ini bisa membuat anak menjadi stres, ingin membantu keluarga tapi belum memiliki kemampuan. Duh, banyak ya penyebab-penyebab stres ya. Mudah-mudahan anak-anak kita dijauhkan ya dari penyebab-penyebab ini. Kalaupun misalnya sampai, terjadi pun, kita bisa membantu, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita udah tahu nih penyebab-penyebabnya, nah yang perlu diperhatiin itu adalah tanda-tandanya, ya nggak? Jadi anak kita kan belum tentu bisa cerita. Kalau untuk anak-anak ini mesti, kita observasi gitu, mesti kita perhatiin gitu ya. Kalau misalnya, suami lagi stres makan kelihatan gitu ya, dia udah bisa ngomong, udah bisa nanya, udah bisa ngasih tahu, udah bisa cerita. Tapi kalau anak-anak itu kita mesti observasi, mulai dari anak masih kecil pun sampai nanti misalnya dia kuliah pun itu adalah, kita masih punya wewenang untuk observasi, untuk ngecek anak kita ini, baik-baik aja apa enggak. Yang pertama apa? Muncul perilaku negatif. Nah, anak itu jadi mudah marah, ya. Misalnya nih, tiba-tiba ini kita sambil evaluasi ya, anakku gimana gitu ya. Jadi sambil mengingat-ingat dan melihat, anak, kalau anaknya ada di situ bolehlah sambil dipeluk-peluk ya. Oke, apakah anak jadi mudah marah, tersinggung, atau jadi gampang mengeluh, gampang membantah, bahkan dia sampai berbohong dan juga tiba-tiba jadi sering nangis gitu, nangisnya nggak jelas, kayak emosinya dikeluarkan, marah sekali gitu ya. Nah, ini perilaku-perilaku ini bisa muncul yang tadinya mungkin nggak terlalu, atau misalnya tadinya dia nggak pernah bohong, dia jujur, tapi kok tiba-tiba kalau misalnya dia ketahuan bohong ya. Nah, ini berarti kan ada yang lagi dia tutupi, ada yang lagi dia khawatirkan sampai dia nggak berani secara terbuka tuh menceritakan, masalah yang terjadi, sampai harus menutupi, gitu ya. Terus yang kedua, menghindari interaksi dengan anggota keluarga atau pergaulan yang tadinya misalnya ceriwis gitu ya, ngobrol terus, sekarang tuh banyak diemnya ya. Diajak makan bareng di meja makan itu menghindar gitu. Terus diajak main sama teman-temannya tuh udah nggak mau lagi. Nah, ini juga mungkin ini ada permasalahan dari dirinya sampai muncul sikap-sikap yang seperti itu perlu diwaspadai. Terusnya ada kebiasaan lama yang datang lagi, mungkin udah nggak pernah ngompol nih ya, tapi kok tiba-tiba nih anak jadi suka ngompol lagi ya. Nah, itu juga salah satu tanda ya, ngisap jempol lagi atau misalnya gigitin kuku gitu ya, tanda-tanda, apa tuh namanya, kecemasan gitu. Nah, terus juga, ada sakit tanpa penyebab yang jelas. Jadi di sini ada penelitian ya, dari American Psychological Association, jika stres yang muncul sudah begitu serius, anak-anak tuh biasanya bisa mengalami gejala-gejala fisik kayak sakit perut, sakit kepala, atau pusing. Tapi ya, bedanya apa kalau stres? Kalau ke dokter, nggak ditemuin masalah apa-apa, gitu ya. Ini artinya, memang itu dia lagi ada, kecemasan, ya.
Terus juga ada perubahan nafsu makan. Bisa jadi nggak nafsu makan sama sekali, atau bisa jadi kayak makan terus-menerus. Oh, ini kayaknya sama kayak kita ya. Kalau aku stres, makan terus. Siapa yang sama ya, stres larinya ke makan ya. Ada yang jadi nggak nafsu makan juga. Kalau anak-anak tuh biasanya sih nggak jadi nggak nafsu makan, tiba-tiba kayak perutnya mual. Terusnya apa namanya? Jadi asupan gizinya pun juga bisa jadi berkurang ya. Oke, terus juga jadi kesulitan tidur tadi udah belum ya? Belum ya? Sulit tidur biasanya kalau anak stres itu dia jadi suka terbangun malam-malam, mimpi buruk, mimpi nangis gitu ya, bangun-bangun terus nangis, terus juga apa namanya menyebabkan kualitas tidurnya juga jadi menurun. Terus ada juga sulit konsentrasi. Nah, sulit konsentrasi itu mempengaruhi apa namanya? Jadi mempengaruhi di sekolah juga ya untuk yang kesulitan konsentrasi ini, karena biasanya tuh ciri-cirinya itu adalah kalau misalnya anak cenderung menatap kosong ke depan atau menunduk saat melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Nah, ini adalah tanda-tandanya anak itu lagi stres. Yang sering muncul apa nih kalau di rumah kira-kira anak atau yang pernah muncul, mungkin boleh di-sharing, oh ternyata anakku waktu itu jangan-jangan dia lagi stres nih karena ada situasi apa gitu ya, dengan tanda-tanda seperti salah satu yang ada di sini, boleh di-share ya. Oke, lanjut. Nah, terus gimana dong caranya supaya kita tuh bisa apa ya? Tuh ada yang bilang tuh sering pusing dan sakit perut. Iya, bisa jadi ini karena dia menghindari untuk melakukan sesuatu sampai nggak nyaman gitu ya, akhirnya sampai terjadi rasa kayak gini. Oke, gimana dong caranya nih supaya kita bisa membuat anak jangan sampai ada di fase yang stres berat sampai akhirnya depresi gitu ya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama, wah, tuh bener ya, ada yang gigit kuku sampai kukunya jadi pendek. Nah, seru ya baca-bacain chat gini. Maksudnya apa ya, karena kita kita bisa sharing bahwa, ih ternyata tuh memang anak tuh bisa stres gitu, dan itu ada tandanya kok, gitu. Jadi, ini bisa segera kita, apa ya, perbaiki ya, sebelum sampai ke tahap depresi. Oke, yang bisa kita lakukan adalah berkomunikasi dua arah. Ini, bisa jadi kayak gini ya, apa ya, berkomunikasi dua arah. Jadi, apa sih yang paling utama yang dibutuhkan orang ya, dibutuhkan anak, mungkin dibutuhkan kita juga, mungkin evaluasi juga ya, dibutuhkan kita juga kalau kita lagi stres, itu apa? Yang paling dibutuhin itu kan pasti dimengerti perasaannya, ya kan? Didengarkan gitu, karena kalau lagi stres itu kan kita perasaan campur aduk, nggak enak banget, yang kita butuhin adalah dipahami perasaan kita, terusnya juga, didengarkan dan diterima, gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk anak tuh apa? Artinya kita bisa melakukannya dengan cara berkomunikasi dua arah. Kita dengarkan keluh kesahnya, kalau misalnya dia udah mulai kelihatan kayak, wah menunjukkan sikap-sikap atau gejala-gejala, tanda-tanda, stres, nah itu kita bisa tanya, "Kak, lagi ada apa di sekolah? Kok kamu kelihatannya kayak nggak bersemangat? Ada yang mau diceritain nggak? Kalau misalnya ada yang mau diceritain boleh ya, Ibu, siap dengerin." Gitu. Terusnya, apa ya, kalau misalnya dia udah mulai terbuka nih, udah mulai ngomong, ingat diusahakan tanpa judging ya, jangan langsung menghakimi, "Ah, ternyata itu masalahnya, ah itu mah kayak gitu doang masuk kamu stres sih." Nah, jangan gitu ya. Jangan sampai langsung dihakimi kayak gitu. Dia udah mau, apa ya, mencurahkan, isi hatinya, terus langsung kita patahin gitu aja, besok-besok dia nggak akan mau cerita lagi dan dia akan mencari solusinya sendiri yang belum tentu benar. Nah, itu lebih bahaya lagi. Jadi kalau misalnya dia sudah mulai bercerita, kita dengarkan tanpa judging supaya mereka mau terbuka dan nyaman bicara apapun ke kita. Ya, kita adalah jadi orang yang paling dicari kalau misalnya mereka mau bercerita atau berkeluh kesah. Oke. Jadi
di-accept ya. Jadi harus ada acceptance dan validasi terhadap perasaannya. Akui perasaan anak saat itu, terima perasaannya. Mungkin anak sedang kecewa, sedih, bingung, bosen, marah, dengerin dan terima. Ya sekarang ini memang situasinya lagi nggak enak ya Dea, lagi kayak gini. Ibu tahu kamu pasti bosen ya, atau enggak kamu takut ya jadinya mau keluar rumah karena ada virus, ya udah nggak apa-apa, tenang aja ya. Kalau ada ayah dan ibu kamu pasti aman gitu. Jadi kita validasi lagi perasaannya dia gitu. Terus kita terima kekhawatiran dia. Terus juga tunjukkan empati ya, tanyain juga perasaannya kayak apa sekarang. Pahami kalau misalnya anak lagi mengeluh tuh kita berusaha memahami ya. Jadi ciptakan komunikasi dua arah. Jadi jangan anak baru ngomong satu kita ceramahnya panjang gitu ya, atau anak belum mulai ngomong aja kita udah tuh kamu lagi deh nggak pernah cerita deh sama mama, gimana sih mama bisa tahu perasaan kamu, lah panjang urusannya, tambah stres di rumah nggak ada yang support, kasihan ya. Oke. Oh tuh kasihan tuh ada yang bolak-balik buang air kecil, iya benar buang air kecil ya. Terus apa nih, tiba-tiba nangis, ya Allah kasihan. Oke, nah terusnya lanjut setelah komunikasinya sudah terjalin, nah jangan lupa kita bantu temukan solusinya. Cari solusi bersama supaya dia nggak merasa sendirian ya. Dia nggak merasa apa ya, merana gitu sendirian, nggak tahu harus bicara ke siapa, nggak tahu cari solusinya gimana. Nah, ini tanyakan dulu ya. Yang pertama kalau mencari solusi itu jangan langsung kita kasih suggestion, tapi kita tanyakan dulu dia maunya gimana, Kakak maunya gimana. Ya, setelah itu kita cari jalan tengahnya. Ya, jadi kalau misalnya kita ada, kalau menurut kamu begini, kalau menurut ibu begini, oke, kayaknya enaknya gimana ya? Kita cari jalan tengahnya, kita diskusi gitu. Terusnya apa namanya, misalnya nih kayak mesti pindah sekolah gitu misalnya ya. Tadinya dia udah punya temen banyak terus harus pindah sekolah, itu kan pasti rasanya nggak enak banget ya, pasti kecewa banget gitu. Itu bisa kita tanyakan kayak misalnya, "Gimana perasaannya, kamu sedih ya?" gitu. "Kamu maunya gimana?" gitu. Ya pokoknya kita kasih tahu situasinya, enaknya seperti apa gitu kan. Nah, nanti kita bisa tuh menyarankan untuk misalnya apa ya, teman-temannya, "Yuk kita makan bareng yuk sama teman-teman," gitu. Misalnya, "Kita jalan-jalan bareng yuk, playdate yuk, kamu nggak kehilangan teman kamu kok, justru kamu akan bertambah banyak teman. Kalau kamu nanti kangen sama teman-teman, yuk kita langsung bilang mama ya, nanti mama kita main-main bareng lagi," gitu. Jadi apa ya, berusaha mencari solusi bersama yang mungkin itu bukan sesuatu yang dia harapkan, tapi sesuatu yang bisa lebih baik daripada yang ada di bayangannya dia, akan berpisah selamanya sama teman-temannya gitu misalnya. Nah, kayak gitu ya, udah mulai kebayang. Aduh, andai mamaku dengar ini semua ya dulu ya, Ibu Karina. Sekarang kita fokusnya hari ini dan ke depannya ya. Oke, nggak apa-apa kok. Udah sampai teman-teman semua di sini udah sampai di hari ini, udah sampai bisa masuk ke sini, itu artinya bukan karena kebetulan ya, tapi karena memang sudah diizinkan sama Tuhan, sama Allah. Artinya kita bisa memperbaiki bahkan diri kita sendiri dan juga bahkan nanti anak-anak kita juga. Oke. Nah, tadi udah ya, bantu temukan solusi. Nah, yang ketiga apa nih yang bisa kita lakukan untuk anak-anak? Ya, itu adalah membuat jurnal rasa syukur. Nah, ingat nggak dulu suka nulis Dear Diary? Aku sebel banget deh hari ini teman-teman aku pada jahat-jahat banget loh gitu ya. Kita dulu nulis diary kayaknya untuk mencurahkan emosi ya enggak? Nah, ternyata kalau misalnya kita terus-menerus menuliskan perasaan dan menuliskan emosi, itu yang akan kesehariannya yang akan kita tangkap adalah perasaan emosi. Gitu. Jadi sekarang mulai kita ajak nih anak-anak untuk membuat jurnal rasa syukur ya, boleh dalam bentuk tulisan atau kita curhat setiap malam, hari ini apa yang bikin kamu bersyukur? Ya, jadi kita bikin jurnal rasa syukur dimulai dari kita dulu untuk membuka, nanti baru anak akan mengikuti. Mungkin awalnya kayak
nggak kepikiran ya karena belum biasa, nggak apa-apa. Bahkan kita pun mungkin bingung ya, aduh bersyukur apa ya, perasaan yang kujalani sepertinya biasa-biasa saja gitu ya. Padahal kita nggak tahu, alhamdulillah hari ini ibu bangun pagi matanya melek dan seger gitu ya. Mulai dari situ aja kan udah bisa kita syukuri gitu. Dan ini kita keluarkan ke anak-anak untuk lebih banyak hal yang bisa dia syukuri. Ya ini ya para yang di chat, jangan coba dulu ya, jangan andaikan ya. Tapi nggak apa-apa. Ya kita syukuri aja ya berkumpul hari ini, oke? Nah, terusnya juga bisa juga dengan menggunakan buku aktivitas. Nah, ini tuh di sini aku menggunakan 2 ya, sekalian aku share ya, siapa tahu mungkin ada yang mau beli. Ada yang mau nyari maksudnya, atau mungkin anaknya sedang mengalami fase apa nih, aku virtual background-nya aku close dulu. Nah, ini ada buku namanya The Unworry Book sama buku Hello Happy ya. 2 buku ini adalah buku aktivitas yang bisa kita pakai untuk kalau misalnya kita bingung nih, gimana sih sebenarnya caranya mau apa namanya memperkenalkan emosi ke anak, terus ya bagaimana untuk merilis stresnya anak gitu. Ini seru banget sih. Tuh ketika kita marah sebenarnya apa aja yang ada yang terjadi di dalamnya kita gitu ya sampai munculnya kemarahan itu kayak gitu-gitu. Dan ini gambarnya seru banget. Dulu aku juga pakai buku ini untuk anak-anakku. Tuh udah Bu Rati, ini coretan. bukunya bisa didapetin di mana? Mungkin ntar Oke. mungkin ditunjukin soalnya ini kayak banyak yang pengen capture, banyak yang pengen cari. Nah, Bener nggak? Soalnya tadi judulnya apa? boleh nggak pakai muka aku juga? Boleh sambil di-capture. Anyway, sebenarnya aku juga sering lihat sih Bu Rati, buku-buku kayak gini, versi mungkin bahasa Indonesianya, itu juga banyak bisa dicari juga. Dan sebenarnya, ya itu bisa dibuat sendiri ya Bu Rati ya, mungkin kita bisa ngeliat contohnya, bisa jadi aktivitas sehari-hari juga. Bener, sebenarnya kalau misalnya mau browsing tuh banyak juga sih ini yang kayak apa namanya scan-annya gitu ya. Tapi kalau misalnya mau beli di Shopee ada, Tokopedia ada. Kalau misalnya ada yang follow IG aku itu juga tadi pas banget aku juga sharing karena aku jadi inget-inget. Oke, udah screenshot ya. Aku jadi ingat-ingat kayak dulu tuh anak-anak untuk mengiringi emosinya mereka tuh pakai apa sih gitu ya. Jadi di sini tuh diajarin kayak misalnya kalau lagi sebel kita bikin sudut coretan untuk mengeluarkan emosi gitu. Kenapa mencoret-coret itu bisa apa namanya membuat anak tuh bisa lebih rilis emosinya. Kenapa bikin gambar-gambar yang detail kecil-kecil itu bisa membuat dia jadi lebih tenang gitu. Nah, ini bisa dipakai, bisa dimanfaatkan untuk membantu anak-anak menemukan cara yang paling tepat untuk membuat dia mengeluarkan emosinya atau apa ya, mengelola emosinya dengan tepat. Ya. Terus yang terakhir adalah yang terakhir bukan ya, menciptakan suasana nggak terakhir masih banyak ya, sabar-sabar kalau mau minum boleh minum dulu. Ciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, ini, apa namanya, menciptakan suasana yang menyenangkan ini menurut saya itu sangat-sangat penting. Oh iya, virtual background-nya pakai dulu ya. Oke, kenapa menciptakan situasi menyenangkan ini sangat-sangat penting? Karena, eee, kita anak-anak itu ini aku mau nakut-nakutin ya, ini dalam rangka menakut-nakutin teman-teman ya. Anak-anak kita itu membawa ya, mereka bertumbuh nih ya, dengan membawa kenangan emosional dengan kita. Nah, di sini tadi kan banyak nih teman-teman yang curhat kan, "Duh, seandainya ibuku denger," gitu ya, seandainya dulu ikut parenting. Karena kita tuh tumbuh dengan kenangan emosional dengan orang tua. Begitu juga anak-anak kita. Apa yang kita lakukan hari ini, itu akan tertanam dan kenangannya itu akan dibawa oleh mereka sampai mereka dewasa. Ya, jadi makanya ada yang kasus inner child yang harus diperbaiki dulu lah, yang disembuhkan dulu gitu ya. Nah, ini seperti itu, mereka akan membawa kenangan kita, kenangan emosional kita. Mungkin nggak inget kejadiannya apa, tapi kok rasanya benci banget gitu ya. Rasanya kok gak suka banget setiap ada situasi kayak gini gitu kan. Bisa jadi kayak gitu, karena yang diingat mereka tuh adalah emosional, kenangan emosionalnya dengan kita.
gitu. Jadi kalau misalnya hari ini kita banyak memberikan kenangan buruk ke anak-anak, itu akan mempengaruhi kesehatan mentalnya sampai mereka dewasa, ya. Jadi lebih baik kita memberikan kenangan yang menyenangkan ya untuk anak-anak supaya mereka saat ininya juga nggak stres dan saat nantinya juga nggak menyimpan banyak kenangan buruk tentang kita. Gitu. Gimana? Cukup menakutkan ya? Ini benar ya? Ini beneran loh. Oke, lanjut. Ya, karena ini memang benar. Mengelola emosi itu bukan untuk anak aja. Oke, perhatikan. Nah, ini yang penting juga, perhatikan nutrisi dan suplemennya anak. Karena apa? Karena kalau misalnya mereka stres itu kan udah pasti makan jadi sulit ya, makan berkurang, enek gitulah, apalah ada aja gitu, atau nggak nafsu makan gitu kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih asupan nutrisinya, termasuk juga suplemen-suplemen pendampingnya. Dan yang ternyata ya mungkin ini juga banyak yang belum tahu, ternyata penelitian bilang bahwa kesehatan mental itu juga dipengaruhi oleh kesehatan pencernaannya anak-anak. Kesehatan mental berkaitan dengan kesehatan pencernaannya anak-anak. Nah, saat ini aku juga memiliki rekomendasi suplemen. Tadi udah rekomendasiin buku, sekarang rekomendasi suplemen ya. Boleh di-capture langsung kalau ini ya. Ini yang bisa bantu untuk memperbaiki kesehatan pencernaannya dan nggak cuma itu. Ya, ini juga bisa membantu untuk daya tahan tubuh dan juga melindungi anak-anak dari virus yang sedang beredar yang aneh-aneh banget ya sekarang ini ya. Oke, satu persatu akan saya coba bahas. Nah, ini tadi ya menjelaskan bahwa ternyata tuh memang ada kaitannya antara si kesehatan pencernaan dengan anxiety, dengan stres pada anak. Wah, ngeri ya. Nah, ini yang pertama aku rekomendasiinnya Honeybee Pollen. Ini adalah multivitamin tapi plus lengkap banget ya, bisa dilihat di sini segala macam vitaminnya tuh udah ada dan ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang dengan kebutuhannya anak ya, dengan dosis yang dengan dosis yang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, terusnya selain itu juga kan tadi dibilang dia juga perlu kesehatan pencernaan itu gitu. Nah, di sini tuh ada asam amino yang namanya triptofan yang ini juga bisa membantu nih ya, di sini ada asam aminonya juga bahkan lengkap banget. Triptofan ini bisa membantu untuk menjaga moodnya anak. Betul. Ngaruh ya ternyata ya. Bisa membantu menjaga moodnya anak si triptofan ini dan ini ada dalam si Honeybee Pollen ini. Ini kandungannya natural ya. Makanya kita udah mesti memikirkan dari sekarang gitu ya, suplemen yang emang bagus dan juga natural, kandungannya alami. Terus juga ada clover honey. Nah, si madu ini, madu itu kan memang berfungsi untuk sebagai probiotik dan prebiotik gitu ya, prebiotik dan probiotik gitu. Nah, jadi udah pasti dia bagus untuk kesehatan pencernaan dan juga daya tahan tubuh. Dan kelebihannya dari si clover honey ini dia udah ada taburan bee pollennya, jadi ada topping bee pollennya, artinya nutrisinya lebih lengkap dan asam amino yang tadi dibutuhkan gitu ya, bakteri baiknya itu juga lebih banyak. Lanjut juga ada Kids Tree. Nah, Kids Tree ini kandungannya benar-benar lengkap banget ya. Dia itu ada royal jelly-nya ya. Royal jelly ini bisa membantu untuk memberikan rasa nyaman dan tenang pada anak gitu. Terus juga di Kids Tree ini juga ada propolisnya yang bisa menjaga anak dari bakteri, virus, ya ada antivirusnya, antibakterinya, juga ada anti peradangannya. Jadi di masa pandemi kayak gini, di masa virus yang segala rupa makin aneh-aneh aja, ini benar-benar aku rekomendasikan untuk ketiganya sekaligus dikonsumsi ya, karena nggak cukup hanya dengan makanannya aja. Apalagi kalau misalnya dalam keadaan stres, makan belum tentu sesuai dengan sayur berapa macam misalnya gitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan tubuh. Nah, ini bisa membantu untuk melengkapi nutrisinya anak-anak
Oke, boleh ditanyakan ada nggak sih paketnya untuk belanja ini gitu ya, sama orang yang mengundang ada ya, karena ada paket untuk anak-anak, nanti bisa di-share oleh yang mengundang. Nah, pertanyaannya, pengen tahu nggak, siapakah penyumbang stres paling besar pada anak? Apakah pandemi yang paling besar? Apakah sekolahan? Oh, yang jawab orang tua pintar. Takut lihat jawabannya. Yes. Ya, jadi penyumbang stres yang paling besar itu ternyata adalah kita, orang tua, orang dewasa. Ya, kita ini memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kesehatan mental anak, termasuk juga yang menghancurkan kesehatan mental juga. Serem ya, karena kita orang yang paling dekat, benar. Ya, jadi kita yang paling sering bikin aturan. Kalau misalnya kita bikin aturan, sampein nggak baik-baik, sampein nggak apa ngomel-ngomel gitu ya. Aturan tuh kan nggak menyenangkan ya, siapa di sini yang suka aturan, ya kan? Jadi kalau misalnya kita nggak menyampaikan aturan-aturan itu dengan cara yang tepat, itu bisa jadi stres buat anak. Ya kayak aduh apa sih gitu kan. Terus juga kita terlalu sering khawatir ya, kadang kekhawatiran kita juga menular sama anak. Terus coba diingat-ingat siapa yang sering kayak gini ya. Di kantor lagi banyak kerjaan ya, abis diomelin sama misalnya sama bos, abis ada masalah, pulang ke rumah ternyata rumah berantakan banget, anak PR-nya nggak dikerjain, terus minta diajarin, tapi diajarin dia udah keburu ngantuk. Terus akhirnya masalah yang di kantor, yang kena marah anaknya. Siapa? Ya, ini sering banget ya. Kita dapat masalah di tempat yang lain, tapi di tempat yang lain itu kita nggak bisa mengeluarkan emosi kita mungkin, atau kita nggak bisa menyelesaikan di saat itu. Akhirnya begitu ke rumah, ada trigger dikit, kita yang kena adalah semua anggota rumah. Gitu. Nah, kita yang paling sering menyumbang stres untuk anak. Padahal kita yang punya peranan penting dalam menjaga kesehatan mental anak. Jadi gimana dong? Ya, benar nggak? Bingung nggak? Padahal kita harus menjaga kesehatan mental anak, tapi kita justru yang bikin anak stres. Nah, coba kita checklist dulu. Ya, nyesel setelah itu ya. Coba kita checklist dulu seberapa besar peranan kita dalam membuat anak menjadi stres. Ya, siapa yang sering melampiaskan emosi ke anak? Sebenarnya ini secara nggak sadar ya, siapa sih yang niat gitu ya untuk bikin anak jadi stres? Kan nggak mungkin, nggak ada lah yang berniat dengan sengaja aku mau bikin anak aku stres, akan nggak mungkin. Tapi kita nggak sadar nih, nggak sadar kok kita jadi melampiaskan emosi ke anak. Nah, boleh di checklist dulu hari ini, nggak apa-apa kalau misalnya checklistnya banyak ya. Tapi nanti setelah ini kita bisa menjalankan secara mindful ya. Gitu. Oh, dulu selek. Oh, oke. Menularkan kekhawatiran. Aduh deh, jangan dulu lah deh, jangan keluar-keluar. Ih, lagi banyak banget virusnya. Atau enggak, deh kamu jangan main sama dia ya. Terus kan anaknya juga jadi kayak, hah kenapa sih Ma gitu kan. Jadi kekhawatirannya nular tuh. Terus juga tidak konsisten pada aturan yang dibuat. Hari ini boleh deh belajarnya boleh deh nggak belajar, tiba-tiba besok, kamu tuh ya kok nggak pernah belajar sih, diajak belajar susah banget. Oh, kemarin kan nggak apa-apa aku nggak belajar, kok hari ini jadi aku dipaksa belajar. Ya, atau enggak, misalnya apa ya, jam 7 malam hari ini boleh nonton TV, tiba-tiba besok nonton TV mulu. Nggak pernah belajar, aduh gitu ya, benar, nggak konsisten ya, aturan yang nggak konsisten itu bikin anak tuh jadi stres, jadi ngerasa kayak antara ini yang benar tuh kayak apa sih? Atau enggak kayak, ah sudahlah bodo amat, paling nanti dimarahin gitu ya. Jadi ini tuh bisa bahaya ya, aturan itu kita buat secara konsisten. Oke. Orang rumah nggak kompak, nah ini memang mesti dibicarakan ya sama seluruh anggota keluarga, diminta tolong dengan sangat untuk membantu kita, atau kita juga membantu dia tapi mereka juga membantu kita. Oke.
Sering membanding-bandingkan. Si kakak tuh pinter banget, kamu belajar dong kayak kakak. Siapa yang suka gitu? Kamu nggak bisa diam banget sih, perasaan anak lain pada diam deh. Kamu gitu banget sih. Waduh, bandingin terus gitu ya. Nggak ada yang suka ya. Kita aja yang udah dewasa dibanding-bandingin. Sakit ya, rasanya nggak enak. Sering meremehkan dan jarang apresiasi. Oke, sering meremehkan dan jarang apresiasi. Nah, ini sering juga nih kayak dia udah berusaha, mungkin kemampuannya memang masih segitu, ya, tapi kita justru kayak, kok cuma dapetnya segitu sih? Padahal dia udah berusaha, dia udah sampai dari yang tadinya nggak mau belajar jadi mau belajar ya, nggak ada apresiasinya sedikit pun. Jangan sampai ya. Jadi sekecil apapun usaha itu adalah sebuah usaha. Jadi tetap harus diapresiasi. 1% usaha adalah tetap usaha. Ya. Terusnya tipsnya jangan sampai bilang, "Ih, kamu hebat banget." Tapi harusnya kamu gini dah, kehebatan yang sudah kita sampaikan tuh hilang. Apresiasi itu udah nggak jadi apresiasi lagi tapi jadi kritik. Jadi kalau misalnya kita mau apresiasi, cukup apresiasi. Kamu hasil belajarnya jadi begini nih karena kamu belajar kemarin. Wah, hebat sekali gitu. Ya, udah sampai itu aja. Jangan pakai tapi, benar, jangan pakai tapi. Tuh. Kayak baca pikiran ini Burat. Waduh, Burat selain psikolog cenayang juga, Kak. Oke, terus saya sering memarahi, berteriak atau membentak. Ini ada yang bilang, aduh dia tuh kalau misalnya nggak diteriakin mah nggak bakalan denger. Nah, jangan sampai kita ada di pikiran seperti itu ya. Itu diteriakin terus akhirnya jadi menjalankan, itu bukan karena dia harus dibentak dulu, tapi karena dia sudah terbiasa dan dia menunggu bentakan untuk menjalankan sesuatu. Bahaya ya. Gitu. Jadi bukan karena, aduh dia mah kalau nggak dibentak mana nggak bakalan jalan. Itu enggak ya. Salah ya. Karena kita sudah menciptakan anak yang seperti itu. Gitu. Jadi kita rubah kebiasaannya, menyampaikannya nggak pakai bentakan. Dan mereka pun akan menjalankannya bukan karena terpaksa. Terusnya melakukan kekerasan fisik dan verbal. Duh, ini jangan ada yang checklist ya. Semoga enggak ya, kekerasan fisik dan verbal. Sering mengabaikan perasaan anak. Waduh, kamu gitu doang nangis. Ih, masa anak cowok nangis? Tuh, jangan ya. Oke, ekspektasinya terlalu tinggi. Ya mungkin ini bisa nih kita evaluasi diri sendiri juga ya, ekspektasi terlalu tinggi. Aduh, aku jadi obsesinya kita turunin ke anak, anak belum tentu mau padahal. Tapi kita udah merasa ya itu jangan sampai anak tuh menjalankan sesuatu yang merupakan obsesi kita, harus obsesi anak. Ekspektasi kita pun juga harus disesuaikan dengan progresnya anak gitu ya. Oke, terusnya kita berperan terlalu banyak pun juga bisa bikin anak stres. Berperan terlalu banyak tuh kayak gimana? Semua problem solusinya diambil alih sama kita. Anak nggak dibiarkan berpikir, anak nggak dibiarkan untuk melakukan sesuatu, akhirnya jadi nggak mandiri, dan ketika mereka harus mandiri, itu mereka stres banget. Ya, jadi diskusi dari anak udah mulai bisa ngobrol, ajak diskusi, ajak ngobrol, ciptakan komunikasi dua arah, ciptakan situasi yang menyenangkan. Ciptakan keterbukaan, kita terbuka tanpa judging, kita dengarkan, kita cari jalan tengahnya. Kayak gitu ya. Oke, checklist gimana? Checklist aman? Ada yang cuma 2 checklist? Ada yang lebih dari yes. Aku mau ini deh, mau ngomong. Mungkin ya pas aku tadi dengerin Bu Ratih mengelaborasi checklist-checklist ini tuh adalah hal-hal yang mungkin kita tuh nggak sadar ya ngelakuin ya. Ini adalah kegiatan apa ya, kadang-kadang terjadi setiap hari dan makin lama kalau kita tidak menyadari dan kita tidak merefleksi akan terjadi akumulasi yang malah makin gawat, ya nggak sih Bu Rat? Benar banget, Kak. Makin gawat dan itu bisa ya balik lagi ya, nanti anaknya bisa semakin kalau stresnya nggak dikelola dengan baik dari kitanya, dan anak juga tidak tahu cara mengelola stresnya dengan baik, ya tadi itu akhirnya jadi depresi. Bener. Bisa nggak sih, ini aku sambil nanya ya, aku duluan ya nanya teman-teman. Bisa nggak sih berarti misalnya ini kan adalah hal-hal yang mungkin secara tidak sadar kita lakukan. Terus mungkin itu bisa menjadi kebiasaan gitu ya, kebiasaan yang tanpa sadar kita lakukan. Mungkin bisa menjadi checklist harian kali ya. Jadi checklist ini di-print harian, hari ini sudah mengurangi apa yang bisa kita hindari hari ini gitu. Lama-lama ya hal-hal ini nggak kita lakuin lagi ke anak kita.
Karena kan kita pasti pengen menghindari dong hal ini kita lakukan. Ya nggak berat? Bener banget Kak Devina, idenya bagus banget, ya Allah bagus banget. Iya bener banget, dan ini kalau bisa juga didiskusikan ke anak ya. Jadi setelah kita print, terus kita secara verbal kita sampaikan, nah Ibu mau memperbaiki diri, Ibu mau mengurangi ini semua, tolong nanti dibantu ya. Kamu mau nggak? Kamu apa kalau kamu yang mau diperbaiki? Jadi benar-benar kita bisa bareng-bareng saling memperbaiki diri gitu. Dan kita jadi nggak ada gengsi kan? Kan kadang kan kalau misalnya anak nggak tahu terus kita kayak gengsi, habis itu kita ngerasa anak aku nggak tahu, udahlah nggak apa-apa sekarang bentak-bentak gitu, ya kan? Atau enggak, aduh Benar. iya kan, aduh biasanya nanti nanti kalau misalnya aku tiba-tiba baik, anakku mikirnya apa gitu. Nah, ini juga bisa jadi start yang bagus buat kita untuk kita sampaikan gitu karena supaya Benar, berat. bareng-bareng. Kadang-kadang tuh kita suka gini nggak sih, ngerasa nih ya, kita ngomong, kita sebenarnya niatnya tuh nggak marah, cuman nadanya itu tiba-tiba meninggi, karena kita capek ya, nadanya itu meninggi. Benar. Buat kita biasa aja, tapi ternyata buat anak itu adalah suatu hal yang, "Mama kenapa ya? Kok tiba-tiba galak, tiba-tiba suaranya meninggi?" Tapi kita nggak sadar. Tadi benar banget sih, Bu Rat, kita bisa jadikan checklist ini tuh sambil ngobrol kali ya sama anak kita ya. Iya, benar. Wah, idenya bagus banget ya, teman-teman. Abis ini boleh di-capture, terus nanti di-print, dan kita jadikan checklist harian. Oke. Kak Devina, makasih banyak. Teman-teman, kita sampaikan terima kasih, Kak Devina. Ya, aku sambil kepikiran. Jadi bener-bener, oh iya ya, aku sadar nggak ya aku melakukan ini setiap harinya. Tanpa adanya pengingat seperti ini, yang ada kita akan terus mengakumulasi kegiatan ini terus-menerus. Benar, nggak mindful juga jadinya kan, karena nggak sadar. Hmm. Oke, lanjut ya. Nah, terus gimana dong ya setelah selain tadi checklist tuh harusnya bisa jadi tambahan di sini ya. Checklist harian emosi, pengelolaan emosi gitu ya. Kita sebutnya checklist pengelolaan emosi ya. Nah, terus apa lagi nih yang bisa kita lakukan? Nah, ternyata ada beberapa juga yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, kenali perasaan dan stres kita. Nah, tadi tuh ya melalui checklist itu kita udah harus kenal banget nih. Ini situasi ini lagi nggak baik-baik aja. Kayak misalnya nih aku lagi duh, apa namanya, kok jadi melampiaskan emosi ke anak nih, padahal yang salah itu adalah orang lain di kantor, tadi aku lagi capek, gitu. Nah, kita kenalin tuh stres kita, ya. Setelah itu kita benar-benar harus tahu stres kita ini lagi dalam keadaan yang baik-baik aja atau enggak, ya. Biasanya, ciri-cirinya, penandanya adalah kok kayaknya ngomongnya ngegas terus rasanya pengennya ya. Kok jadi nggak bisa ngomong tenang ya. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa kita itu sedang stres ya. Kita tuh lagi nggak dalam keadaan baik-baik saja untuk berkomunikasi dengan anak. Kalau misalnya udah terjadi seperti itu, lakukan time out. Jadi minta waktu dulu. Nah, sebentar ya Ibu, izin ke kamar mandi dulu sebentar ya, 10 menit, 15 menit ya. Ini time out tuh bukan me time yang kayak 1 harian keluar rumah, enggak ya. Time out itu adalah kita minta waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk menenangkan diri, relaxing, untuk menyadari bahwa kita ini lagi stres, jadi kita mengatur nafas lagi gitu ya. Kayak misalnya, apa ya, terserah nih yang misalnya apa, kalau aku sukanya misalnya masuk kamar mandi pasang lilin yang wangi gitu kan, supaya rileks dulu, ngerilis dulu, aku tuh lagi nggak baik-baik aja, di kantor lagi gini, sekarang abis ini aku mau nemenin anak, minta dikasih ketenangan gitu ya. Nah, terus lanjut pelajari teknik pernafasan atau meditasi. Eee, apa ya, tarik nafas yang panjang, mau hidung terus keluarin lewat mulut, gitu ya, selama, sebanyak 5 kali gitu misalnya. Jadi kita pelajari teknik pernapasan atau meditasi yang bisa dilakukan di rumah, itu boleh browsing di YouTube, aku belum nyari rekomendasi dan referensinya, tapi boleh nanti di-search ya. Terus setelah itu lakukan plan B, misalnya situasinya lagi, aduh capek banget, rumah berantakan, terus belum masak karena setrikaan lagi numpuk, nggak apa-apa kalau misalnya biasanya kita masak, nggak apa-apa kali ini kita jajan dulu.
GoFood dulu, atau enggak misalnya, aduh waktunya mepet banget, setrikaan kenapa banyak banget, aku sih soalnya paling males setrika sih ya, jadi kayak yang aku bahas setrikaan. Setrikaan kenapa numpuk banget gitu ya, nggak apa-apa kita kirim ke laundry gitu untuk setrikaan gitu ya. Jadi lakukan plan B ya. Oke. Oh ya teman-teman, kalau mau nanya boleh ya langsung di chat ya. Oke, terusnya juga ya sama banyak temanku setrikaan paling mager. Nyuci piring paling enak ya kan, main air. Oke, terus juga selain plan B-nya, jadi nggak apa-apa ya, kita biasa melakukan ini bukan berarti kita harus terus-menerus dan harus melakukan itu dengan kaku gitu, padahal kondisi kita tuh misalnya lagi nggak baik-baik aja, jadi boleh lakukan plan B. Yes. Terusnya temukan supporting group atau masuk ke komunitas. Nah, ini penting banget ya, apalagi kita ini semakin besar, nggak mau ngomong semakin tua, semakin senior itu biasanya pertemanan semakin kecil. Nah, ini bukan berarti kita terus jadi, aduh aku udah nggak bisa curhat sama teman lagi, nggak. Jadi kita temukan supporting group, mungkin ada teman sahabat yang bestie banget gitu ya, yang bisa kita buat tempat cerita, atau masuk ke komunitas baru gitu. Jadi kita di sini bisa ketemu sama orang-orang baru gitu ya. Mungkin kalau aku contohnya adalah masuk ke HDI gitu, karena benar-benar semakin usia ya, itu pertemanan tuh circle-nya semakin kecil gitu. Nah, masuk ke dalam komunitas itu bikin kita kayak punya semangat baru lagi. Bangun tidur tuh kayak punya energi baru lagi gitu. Ketemu temen banyak, ketemu belajar sesuatu yang baru gitu. Itu benar-benar bisa membuat pikiran kita tuh nggak cuman terus-menerus ada di hal yang sama itu aja terus gitu. Ya, kita butuh untuk refreshing pikiran juga kayaknya. Gitu ya. Jadi temukan supporting group, masuk komunitas. Kalau aku menyarankan ke HDI karena di sini kita ada kelas parenting seperti ini, terus ya kita nanti begitu masuk banyak ketemu sama teman-teman baru dari berbagai, kayak di sini kan yang masuk macam-macam banget ya, banyak banget, dan ini tuh bisa terus berlanjut juga sebenarnya kalau misalnya bergabung di HDI. Oke, terusnya pelajari hal baru. Nah, ini juga oke banget pelajari hal baru. Karena apa? Karena ternyata kalau kita bisa keluar dari zona nyaman, ya, itu artinya kita bisa berpikir dari hari ini maju ke depan, gitu. Bukan kita nggak mikir dari hari ini dan hal yang sama yang sudah kita lakukan, gitu ya. Itu yang katanya keluar dari zona nyaman itu rasanya tidak nyaman, ternyata itu bisa membuat kita menjadi punya semangat yang baru justru. Cuma masalahnya orang suka nggak berani. Padahal itu salah satu hal yang justru bikin kita jadi berkurang stresnya. Ya, mempelajari hal baru apapun itu. Menjaga kesehatan fisik udah pasti ya, karena kita tugasnya sebagai orang tua tuh banyak banget nih. Kayak sekarang nih udah masuk ke dari masa yang kemarin 2 tahun kita di rumah aja semua kita lakuin di rumah, sekarang kita harus punya energi lagi nih tambahan untuk antar jemput anak, untuk bangun lebih pagi nyiapin bekal, untuk kita berangkat ke kantor, untuk kita beresin kegiatan yang di rumah gitu kan. Semuanya itu nggak akan bisa cukup kalau misalnya kita hanya dengan makan aja. Kalau misalnya kita energinya nggak banyak, kalau misalnya kita gampang sakit, rumah seperti apa? Berantakan pasti. Ya, bahkan suka ada yang ngomong ibu nggak boleh sakit ya. Itu emang benar karena kegiatan rumah tuh jadi berantakan gitu. Jadi jaga kesehatan fisik, sama seperti tadi untuk anak-anak ada produk dari HDI, di kita pun juga ada produk HDI untuk yang dewasanya. Ya, yang pertama ada si madu clover honey, tadi udah aku jelasin sedikit, terus juga ada propoelix. Untuk propoelix ini dia ada antivirus, antibakteri, anti jamur, anti peradangan, dan dia ini antioksidannya sangat tinggi. Karena kita sering banget kan pasti manasin makanan, terus ya misalnya menghirup udara yang atau enggak kayak dari pestisida dari sayur. Nah, ini tuh bisa dibantu oleh si propoelix ini. Gitu. Terus juga ada royal jelly, mungkin di sini teman-teman yang kalau misalnya lagi haid itu nyeri banget ya. Sampai orang serumah pada takut sama kita. Itu terjadi ya kalau lagi haid sering ya. Siapa di sini kalau lagi haid serem banget?
langsung keluar tanduknya. Oke, nah Royal Jelly ini adalah untuk membantu segala macam yang berkaitan dengan sel dan hormon dan juga saraf. Jadi kalau misalnya sel reproduksi untuk konsumsi Royal Jelly itu bisa bantu nyeri haidnya jadi nggak ada ya, benar-benar nges gitu tiba-tiba haid. Terusnya juga kalau misalnya insomnia, kita kan suka susah tidur ya. Maksudnya aku itu termasuk orang yang nggak bisa deep sleep ya, tidur tuh benar-benar gampang kebangun, terus udah gitu begitu bangun badan jadi pada sakit-sakit semua, pegel, jadi tidur bukannya malah jadi nyaman tapi malah jadi sakit-sakit badannya. Nah, begitu aku konsumsi Royal Jelly itu sangat terbantu. Deep sleep, bangunnya seger. Terus juga Polenergi ini mengandung multivitamin ya, tadi sama kayak tadi Bipolen. Nah, kalau ini untuk dewasanya adalah Polenergi. Nah, ini bisa nanti ditanyakan ke rekan-rekan yang mengundang, aku pengen beli produk KDI, ada nggak sih promonya? Ada juga ya, terusnya promo-promo 17 Agustus pun juga kita ada, boleh langsung ditanyakan, dan bahkan nanti Kak Devina juga akan ngasih tahu caranya supaya kita bisa mendapatkan produk HDI secara gratis. Nah, sebelum penutup, aku mau share sebuah video, mungkin ini ada yang udah nonton, ya. Vino udah pulang. Vino, kok di situ nggak masuk? Kok nggak masuk, Vino? Vino? Vino kenapa? Itu nih. Ini sepertinya ada kesalahan teknis, berarti suaranya nggak terdengar. Oh iya ya. Oke, share ini kali ya Kak ya? Share videonya aja kali ya. Bentar. Share videonya oke. Jadi coba aku ini ya, share sound. Bisa kedengeran nggak kira-kira ya? Coba dulu ya. Makanya duduk aja. Di situ nggak masuk. Sorry. Tadi tapi kedengeran nggak Kak? Tadi kedengeran. Nggak masuk, Vino. Vino kenapa? Tadi kan Vino kan itu nih pulang sekolah, terus Vino teman-temannya dijemput sama mamanya, terus Vino-nya nggak dijemput, teman-teman Vino dijemput sama mamanya. Terus teman-teman Vino bilang, Mama Vino kemana? Mama Vino nggak punya mama. Vino nggak punya mama. Terus teman-temannya terus Vino jalan kaki lama. Udah Vino makanya duduk aja. Bilang apa mau? Bilang apa temannya? Teman-teman bilang Mama Vino kemana? Vino bilang Mama Vino nggak punya mama. Sabar ya. Sini, peluk papa.
sabar ya. Kan ada papa. Iya, tapi Luna pengen dijemput. Apa mama? Teman-teman aja dijemput. Nah, dia, ini kalau diterusin jatuh nih air matanya. Oke, jadi apa sih, kenapa sih aku sharing ini? Karena mungkin teman-teman boleh kasih insight-nya dari video ini apa yang bisa kita dapat tentang masalah stres anak ini. Jadi kalau di sini aku lihat apa selama kita hidup, adapun kita udah nggak ada pun, aduh sedih jadinya. Oke. Yes, jadi memang sebesar itu ya peran kita untuk anak, ya kan? Selama kita sekarang masih bisa bersama anak, masih punya tenaga, masih punya kekuatan, masih punya kemampuan, jadi kita usahakan yang terbaik ya. Kita mampukan diri kita supaya bisa gak cuma mungkin menjaga kesehatan mental anak aja, tapi kita juga berusaha untuk menjaga kesehatan mental kita juga, terus kita juga mungkin untuk bisa apa ya, terus berkarya juga, terus bermanfaat juga untuk anak sampai mereka bisa mewujudkan impian-impiannya mereka. Oke. Aduh. Tadinya nggak mau nangis, jadi nangis. Oke, Kak. Ya, itu aja sharing dari saya malam ini. Pagi ini ya. Aku lanjutkan ke Kak Devina, silakan Kak. Aduh sampai bentar ya. Langsung buyar semuanya. Kenapa? Karena penutup dari sharing-nya Bu Rat itu benar-benar menggambarkan kisah nyata ya, bahwa ya sebisa mungkin kita sebagai orang tua pun harus sadar dan harus aware apa sih yang sebenarnya terjadi dengan anak kita. Dan aku bersyukur banget sih tadi Bu Ratih benar-benar mengelaborasi sedetail mungkin hal-hal yang sebenarnya mungkin kita tuh nggak kepikiran sebelumnya. Anyway, jangan keluar dulu karena ini belum selesai. Aku tahu banyak yang ingin ditanyakan sama Bu Ratih. Kenapa? Biasanya nih, kalau misalnya masalah seperti ini itu ditanyakannya ke psikolog dan kalau ditanya di luar sana harus antri dulu psikolognya, bener nggak? Harus antri dulu, belum tentu dapat jadwal cepat. Udah gitu harganya, boleh di-riset sendiri ya, harganya itu melangit sekali. Tapi sekarang kita punya kesempatan untuk langsung bertanya dengan Bu Ratih. Insya Allah nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa dipilih dan akan dijawab langsung oleh Bu Ratih. Sambil nih kita menanti, ini udah ada beberapa tadi yang nanya di kolom chat, nanti sambil dibantu sama tim dan Bu Ratih juga untuk tahu pertanyaan-pertanyaannya apa. Izinkan saya untuk melanjutkan sedikit yang sudah di-sharingkan oleh Bu Ratih tadi. Tadi itu mau nyaut langsung waktu Bu Ratih ngomongin tentang produk, apalagi khususnya produk anak. Tahu nggak sih ya, kita sebagai ibu-ibu yang membuat kita stres paling tinggi adalah apa? Buat saya itu awalnya kalau anak tuh nggak mau makan. Bener nggak? Penyumbang stres terbesar di kepala saya adalah ketika anak saya nggak mau makan. Dan ketika ibunya stres, tadi kata Bu Ratih juga, itu tuh menular ke anaknya ya. Ketika kita rungsing, ketika kita stres, ya keluar adalah kita tuh panik, kita marah-marah. Keluarlah tuh emosi yang tidak bisa kita kontrol. Nah, kenapa saya pengen banget berbagi nih sama rekan-rekan semua di sini. Produk-produk yang tadi Bu Ratih bilangin itu benar-benar membantu saya dan mungkin banyak sekali ibu-ibu di sini. Boleh dong cerita di kolom chat siapa yang terbantu anaknya setelah mengkonsumsi Kids Tree dan Honeybee Pollen ya dan Clover Honey, makannya tuh jadi sangat-sangat terbantu, ibunya happy, anaknya pun jadi lebih happy. Ya, yang nafsu makannya itu langsung ternormalkan lagi, itu gara-gara produk perlebahan ini. Jadi saya bersyukur banget nih berarti ya, di HDI udah ketemu produk yang membantu anak-anak kita orang dewasa dan mendapatkan ilmu-ilmu seperti yang Bu Ratih hari ini sampaikan.
ya. Tadi udah dijelasin secara detail manfaat dari produk Propohelix, Clover Honey, Polenergy, dan Royal Jelly. Tadi benar banget kata Bu Ratih, kalau kita itu capek kerja ya, tadi kan ada poin yang paling atas, kita capek kerja, mau marah tapi nggak bisa disalurkan di kantor, akhirnya pulang ke rumah disalurkannya ke anak. Nah, kita harus bisa mereduksi ya permasalahan diri kita sendiri supaya tidak keluar ke anak itu, salah satunya dengan Royal Jelly. Kenapa? Karena itu bisa berpengaruh di syaraf kita menjadi lebih tenang, ya berarti ya, lebih tenang dan kita bisa mendapatkan tidur yang lebih berkualitas juga ya. Lalu ternyata bukan hanya produk-produk yang dikonsumsi aja nih ya, yang mana produk-produk ini adalah produk yang alami dan ilmiah dan sudah menjadi makanan pendamping atlet di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Sudah pasti ya tidak mengandung efek samping, tidak mengandung bahan yang menjadikannya itu sebagai makanan yang mengandung doping ya atau yang eh, pengen dikonsumsi terus-menerus, tapi ini bisa menambah energi untuk para atlet tersebut ya. Bukan hanya itu, kita juga punya body care-nya. Nah, ini adalah serangkaian body care yang bisa kita gunakan. Tadi kata Bu Ratih, pentingnya me time juga ya, supaya kita tuh nggak pulang-pulang stres. Nah, kita bisa me time out-nya di kamar mandi, sambil mandi pakai produk-produk di Botanik. Wah, udah keluar-keluar wangi. Nah, bukan hanya itu, siapa di sini ibu-ibu yang merasa salah satu me time-nya adalah skincare-an ya, healing time-nya tuh adalah skincare-an supaya kita tuh nggak stres. Nah, kita juga punya yang namanya skincare, namanya Biskin. Ini adalah skincare yang diproduksi langsung di Korea. Kiblatnya nih, kiblatnya kecantikan di Asia ya, mirip-mirip kulitnya sama kita semua. Ini ada 2 rangkaian, ada B-line, ada W-line, yang mana skincare kita ini mengandung 6 core of antioxidant system yang mengandung bahan-bahan alami dan perlebahan. Bukan hanya itu, kita juga punya produk-produk seperti SS Cream, anti akne, ada translucent loose powder yang ini membuat kita tuh semakin glowing dan semakin cantik, mood kita pun jadi naik ya. Lalu juga ada eye care serum yang bisa digunakan supaya bye-bye mata panda. Nah, rekan-rekan semua, tadi banyak sekali produk-produk yang saya sebutkan, bisa langsung dibaca nih kalau pengen tahu lebih detailnya, yang ada ntar sampai subuh saya jelasinnya karena detail dan banyak banget ya. Bisa langsung baca di Rahasia Kekayaan Alam. Nih, buku ini komplit banget, takarannya semua ada, manfaatnya semua ada. Dan juga bisa mengikuti acara Product Knowledge atau 5 training dasar, salah satunya adalah Product Knowledge. Jadwalnya boleh ditanyakan ke rekannya yang mengundang. Oke. Nah, rekan-rekan semua, tadi Bu Ratih sempat mention juga, bergabunglah dengan komunitas. Nah ya, ada satu komentar yang tadi pengen saya jawab tapi saya tahan. Banyak yang bilang, "Aduh coba dulu ibu saya ikut acara-acara webinar parenting kayak gini." Mohon maaf ibu-ibu, apakah dulu zamannya ibu-ibu kita itu sedang membesarkan kita ada acara seperti ini? Belum tentu ada ya. Makanya mungkin yang harus kita syukuri saat ini adalah kita tuh hidup di teknologi yang membuat kita tuh semakin mendapatkan informasi yang cukup ya, diedukasi lebih. Dan salah satunya kita tergabung di salah satu komunitas yang mendukung kita untuk terus menambah informasi, untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu di HDI ya. Untuk mengikuti acara webinar seperti ini itu tuh gratis loh rekan-rekan semua, itu salah satu member benefit kita. Ya, bukan hanya itu nih ya, ada beberapa manfaat yang sangat menarik sekali. Yang pertama adalah tadi Bu Ratih sudah jelasin produk apa aja yang bisa kita konsumsi. Sebagai member HDI, kita bisa membeli produk tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dari harga di luar sana seperti kita tuh belum jadi member. Ya, diskon itu 10 hingga 15% loh dari harga non-member. Bohong kalau ibu-ibu di sini nggak suka barang yang lebih murah. Pasti banyak yang suka diskon ya kan? Nah, di sini kita bisa dapat diskon yang lebih murah lagi. Lalu, di sini siapa yang pengen mendapatkan cashback? Nah, tadi ya kayak Bu Ratih sharing, aku punya buku, wah langsung semua nanya nih, bukunya apa? Aku pakai produk ini, wah semua langsung nanya pakai produk apa. Kita juga bisa sharing ke banyak orang ya sebagai seller. Di situ kita bisa mendapatkan komisi 10 hingga 15% dari harga member ke member baru ya. Dan nih yang paling menguntungkan adalah ketika menjadi distributor atau menjadi networker, yang mana saya dan Bu Ratih ini sudah menjalankan bisnis ini sebagai seorang networker. Kita bisa mendapatkan komisi penjualan 5% dari omset grup. Detailnya gimana? Sebentar, nanti saya jelaskan lebih detail lagi ya.
Yang berikutnya, ternyata di sini kita pun nggak cuman mencari opportunity saja, tapi kita bisa menjadi bagian dari HDI Peduli ya, berbagi dengan sekitar. Kesempatan berbagi untuk anak-anak yang kurang mampu dari sekitar kita ya. Nah, gimana cara joinnya? Sudah pasti di sini semua udah join jadi member ya kan? Siapa di sini yang belum join jadi member? Ya, ini adalah member gathering atau enterpriser gathering ya. Nah, teman-teman boleh nih ketika sudah mendengarkan acara ini boleh berbagi ke rekan-rekan yang mungkin belum bergabung jadi member di HDI. Tadi aku habis ikut acara webinar parenting dari HDI seru banget. Dan kalau misalnya nanti mereka mau bergabung, nah joinnya itu biaya registrasinya tuh mesti 50.000, tapi sekarang kalau registrasi online gratis. Wow, menguntungkan sekali ya rekan-rekan semua. Nah, saya pengen memberikan ilustrasi sedikit bagaimana kita bisa mendapatkan omset 5% ketika kita menjalankan bisnis ini sebagai seorang distributor ya, atau saling berbagi nih. Nah, sebenarnya gampang banget nggak sih? Kayak tadi Bu Rati lagi berbagi-berbagi dengan cara bercerita yang seperti itu kan orang semakin tertarik ya. Nah, sebenarnya simpel banget. Ketika kita mau mencoba untuk berbagi tentang produk HDI ya, saya cocok nih pakai Kelabar Honey misalnya. Saya langsung bilang sama Bu Rati, contoh Bu Rati belum member. Bu Ratih, mau nggak jadi member HDI? Bu Ratih kebetulan kan suka pakai produknya. Mau nih ya, akhirnya kita berdua nih sudah jadi satu tim untuk menjalankan bisnis ini atau menjadi distributor HDI ya. Lalu setiap bulannya aku bilang sama Bu Ratih, Bu, kita sharing yuk masing-masing ke satu orang ya. Di bulan kedua aku sharing satu orang, Bu Ratih sharing satu orang, kita udah berempat. Kita lanjutkan terus hingga bulan ke-6. Dengan kita terus melakukan sharing ke satu orang setiap bulannya, kita ternyata sudah ber-64 rekan-rekan ya, sudah banyak timnya. Dan potensi pendapatan yang bisa kita dapatkan atau potensi cashback yang bisa kita dapatkan adalah 2.880.000. Ini rumusnya ya, rumus HDI-nya dari perusahaan ya, nggak bisa diotak-atik. Nah, kemudian kita terusin hingga bulan ke-12 ya, terus melakukan hal yang sama, mengajak satu orang aja. Ternyata tim kita makin banyak. Kita sudah punya 4.096 member yang ada bersama-sama sama kita. Yang mana ternyata potensinya adalah Rp184.320.000. Jauh ya rekan-rekan ya, dari bulan ke-6 hingga bulan ke-12 ternyata perlonjakan potensi cashback-nya itu sangat-sangat besar. Ini udah bukan cashback lagi, tapi ini adalah income yang sangat besar sekali. Ya, lalu rekan-rekan semua, saya di sini pengen ngasih tahu sedikit kalau kita bangun bisnis atau kita melakukan yang namanya let's say jualan-jualan ya, itu kan kita ada yang namanya potensi kegagalan ya. 90% gagal misalnya nih usaha kita, 10% berhasil. Kita hitung ternyata potensinya itu masih besar sekali, kurang lebih Rp18.432.000. Itu kalau perhitungan 90% gagal dan 10% berhasil. Wow, besar nggak sih? Ini kalau kita dapat bulanan segini, sekali stres sedikit kita bisa me time, bisa healing ya, bisa nabung ya, biar anaknya pun juga happy ya. Nah, rekan-rekan semua, selain itu di sini juga banyak sekali benefit-nya. Yang pertama adalah kita bisa memberikan arahan kesehatan dan kecantikan nih, konsultasi kesehatan dan kecantikan. Padahal kita bukan dokter ya, saya bukan dokter ya, minimal kalau bisa ada yang nanya sama saya biasanya kan langsung tanya dokter aja. Tapi semenjak di sini saya banyak belajar dan saya bisa mengarahkan, udahlah coba pakai ini aja, pakai produk perlebahan aja ya. Yang berikutnya di sini, jangan khawatir, tapi Kak, aku tuh belum pernah ngikutin bisnis kayak gini. Aku belum pernah jual-jual, aku belum pernah sharing-sharing. Aku harus apa? Ternyata di sini itu semuanya tuh diajarin, di training dan bisnis konsultasi secara gratis juga. Ya, dan di sini kita pun dihargai sedemikian rupa ya, di recognition dan bisa mendapatkan cash award atau bonus-bonus tambahan di luar income bulanan kita. Ya, di sini siapa yang suka jalan-jalan? Siapa yang pengen ngajak anaknya jalan-jalan, ngajak suaminya jalan-jalan biar nggak pusing di rumah? Tadi ya, setrikaan lagi numpuk katanya, aduh pusing, mendingan bawa jalan-jalan aja deh, ajak liburan aja deh ya. Ternyata di sini itu kita bisa mendapatkan free international trip secara bisa didapatkan ya secara gratis, jalan-jalan gratis, free international trip. Oke, nah yang berikutnya di sini kita juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan royalti dan menjadi stakeholder dari perusahaan yang multinasional ini ya. Dan yang paling penting kita bisa memberikan kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat ya. Oke.
Nah, apakah sudah ditemukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bahas? Oke, ada satu pertanyaan. Ini pada nggak nanya karena udah paham atau karena apa? Bingung, mungkin lagi ngeprint yang itu tadi, Borat. Sih langsung nge-print. Ya, nggak apa-apa. Jadi tadi aku udah ada satu pertanyaan di mana ya? Bentar. Nih, dari Nurul. Malam Burat, thanks banget udah materinya. Apa yang sebaiknya dilakukan saat anak usia 2 tahun tantrum? Tantrumnya pun lumayan, durasinya lama. Oke, lamanya tuh berapa lama ya? Boleh ditulis mungkin, biar kita kebayang semuanya. Oke, yang pasti kalau misalnya anak tantrum itu kita nggak bisa, dia itu udah emosinya bener-bener lagi di ujung gitu ya, emosi yang terbesarnya. Jadi kita nggak bisa melakukan kayak apa ya, kita ngomong mereka nggak akan dengar gitu. Jadi yang harus dilakukan terus apa? Yang harus dilakukan memberikan kesempatan buat mereka. Maksudnya kita memberikan waktu untuk mereka gitu. Jadi kalau misalnya memang ada anak yang tantrum, misalnya anaknya tantrum di mall pengen beli sesuatu tapi kan ya kali maksud setiap lewatin Kids Station terus kita belanjain mainan terus kan enggak gitu ya. Itu tapi ini udah harus ada ininya ya dari awal. Misalnya ke mall gitu. Kita hari ini mau ke mall tapi hari ini nggak ada beli mainan ya gitu. Jadi dari awal pun dia udah tahu. Itu yang pertama kali banget harus dilakukan, udah tahu, udah ada komitmen, kita bangun komitmennya dulu di awal. Nah, tapi ketika dia pas lagi di mall ternyata tantrum misalnya nih, tiba-tiba nangisnya bener-bener emosi banget. Nah, yang kita lakukan tuh apa? Jangan sampai kita kalah. Ya, jangan sampai terus akhirnya kita justru apa ya, nggak komit dengan kata-kata yang kita sampaikan sendiri gitu, dengan rencana yang sudah kita sampaikan sendiri. Jadi yang pasti yang pertama jangan sampai kalah. Kalau misalnya anak tantrum, terus gimana? Kan diliatin orang kalau dia nangis-nangis, kan terus kita harus gimana? Itu nggak apa-apa ya. Kalau misalnya untuk menghindari malu, kita main HP aja gitu. Posisinya kita di mana? Posisinya kita itu duduk di sampingnya, ya, mau sambil jongkok atau duduk, kan biasanya kan anak tantrum kan sampai guling-guling gitu ya, yang penting dia aman, nggak guling-guling, glinding sampai ke eskalator gitu. Kita di sampingnya, kita pastikan dia aman. Nanti kalau misalnya udah sekitar 15 menit gitu, itu belum selesai juga, boleh kita kasih instruksi dengan kalimat yang pendek, "Ayo pulang," gitu. Ya, jadi bukan yang kayak, "Ayo yuk yuk, udah yuk jangan berisik, ayo kita masuk ke dalam," tuh jangan sampai kayak gitu ya. Atau kalau misalnya ada orang yang melihat dengan tatapan yang sinis, abaikan aja. Kalau ada yang nanya, "Mbak, kenapa Mbak?" Itu disampaikan aja, "Nggak apa-apa, udah biasa kayak gini," gitu ya. Jadi, abaikan aja di sekitar, yang penting kan kita menjaga anak kita, ya kan? Dan jangan sampai, kita jadi yang posisinya, kalah dan kita justru malah mengabaikan komitmen yang udah kita buat. Mudah-mudahan jawab. Oke. Berarti ini masih ada pertanyaan yang kurang lebih relate sih sama yang tadi. Ini anaknya kurang 2 tahun, sering banget malam tidur kebangun, nangis parah sampai sesugukan. Apa tanda anak stres kah? Padahal seharian happy aja dan nangisnya itu sambil merem. Oke. Ini masih kurang dari 2 tahun ya. Kalau masih Mhm. kurang dari 2 tahun mungkin boleh dilihat kegiatannya hari itu apa. Misalnya terlalu capek itu kan juga bisa bikin anak tidurnya jadi nggak nyenyak. Atau misalnya kayak terlalu excited atau misalnya dia habis melihat hal yang menakutkan gitu. Jadi boleh dilihat kegiatannya tuh apa nih sebelum tidur dalam 1 hari itu. Kemungkinan besar sih kecapean biasanya. Kecapean ya, Heeh. benar benar benar. Oke, semoga terjawab ya. Ini aku sambil langsung tanya aja ya, Burat ya. Lalu ada juga nih yang nanya dari Kak Isabella Yunita. Burat mau nanya apa sebaiknya kita lakukan saat anak sudah menarik diri dari teman atau lingkungan? Oke, aku nggak tahu problemnya apa awalnya, tapi mungkin yang bisa kita lakukan itu adalah terus menjadi temannya dulu supaya dia nyaman dengan orang. Terusnya juga mungkin kita bisa masukin dulu ke lingkungan yang lain. Jadi nggak usah dipaksain untuk dia berteman pada lingkungan yang mungkin saat itu sedang dia hindari dulu gitu. Sambil kita cari tahu problem utamanya itu di mana
gitu. Mungkin boleh dicoba Oke. kayak diajak komunikasi ya, kalau anak udah bisa diajak komunikasi, tapi nggak usah dipaksain kayak, kamu tetap harus berteman sama dia gitu. Kadang kan kita pun sebagai orang dewasa juga suka ada ngerasa kayak lingkungan ini kok nggak enak ya buat aku gitu. Ya udah yang penting aku jalanin aja, tapi aku punya hal lain di luar lingkungan ini, nggak apa-apa juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya tujuannya memang untuk sosialisasi, kita kenalkan lagi dengan lingkungan yang lain. Itu bisa kayak gitu. Oke, semoga terjawab ya. Bu Rati boleh sambil lihat kolom chat juga, ini ternyata Hmm. banyak Baru pertanyaannya ya. pada masuk, kok jadi banyak ya? Baru Tadi pada satu nanya aja. ya. Mungkin ini kali ya, ini ada 2 pertanyaan yang mungkin mirip-mirip, jadi bisa Oke. sambil langsung dijawab. Burat, anakku 3 tahun baru mulai TPA dan beberapa hari berjalan, anak malah jadi nggak mau masuk sekolah. Sekalinya mau di kelas pasti dia nangis dan nggak mau nulis dan lain-lain. Itu bagaimana ya? Di stop dulu sekolahnya atau tetap teruskan? Oke. Wah, itu ada yang dibully juga. Oke. Iya, Ini 3 mhm. tahun, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya 3 tahun itu kan sebenarnya memang perkenalan ya, bukan usia TK kan. Jadi, kalau ya dan biasanya kan juga jamnya cuma sebentar gitu. Kalau misalnya memang Mhm. sekolahnya masih mau menerima anak ini menangis, itu menurut aku nggak apa-apa. Karena artinya dia juga masih belajar. Jadi gini, ini sih sebenarnya pengalamanku juga ya. Kalau misalnya dibilang itu Kanisa, anakku, itu dia sekolah dari umur 3 tahun, baru berhenti nangis pas dadah dan sekolah itu pas lagi TKB ya. Jadi selama itu dia setiap hari, setiap dadah gitu ya, itu pasti nangis dulu gitu. Dan itu bukan berarti dia nggak mau atau nggak minat sekolah juga. Jadi bisa kita observasi juga ya. Kalau misalnya pertama mungkin diobservasi ini tuh beneran ini tuh terjadinya karena dia ada kecemasan ketika berpisah dari kita gitu kan, masuk ke kelas tuh kan berpisah, atau misalnya ada kejadian apa di dalam kelas yang bikin dia nggak nyaman, itu boleh dicari tahu dulu gitu. Misalnya kayak misalnya dipancing-pancing ngobrol, kalau anak umur 3 tahun biasanya udah mulai bisa diajak ngobrol ya. Apa sih yang bikin kamu sedih di sekolah gitu? Kenapa sih kamu nangis? Yang bikin happy kalau di kelas apa gitu ya? Jadi kita pertanyaannya tuh lebih ke perasaannya gitu. Terus setelah itu boleh nanti baru kita pertimbangkan lagi nih. Kalau misalnya memang di kelas itu membuat dia tidak nyaman, misalnya gurunya kalau ngajar Eee, teriak atau ngomelin atau suaranya kencang banget bikin dia jadi nggak nyaman dan deg-degan. Nah, itu boleh disampaikan ke gurunya. Atau misalnya, "Temen aku kok pada jahat-jahat." Nah, itu juga boleh kita diskusikan dengan gurunya supaya enaknya seperti apa nih, gitu. Ya, jadi, observasi dan diskusi sih sama Oke. Berarti ini ada 2 pertanyaan mengenai bullying. Mungkin, mhm kita satuin aja kali ya, mhm. bagaimana sih cara mengatasi dan kita sebagai orang tua untuk mengatasi bukan mengatasi ya, lebih bagaimana, menggawanginya kali ya, dan bagaimana caranya mengelola emosi anaknya. Oke, dibully ya. Mhm. Oke. Sebenarnya ini juga pernah terjadi juga sih sama anakku. Jadi, kayaknya ini tuh, bully itu kan ada beragam ya, levelnya, bukan levelnya sih. Maksudnya ada yang bully secara verbal, ada yang bully secara fisik, gitu. Nah ini, mesti ini SMP kelas 3 ya, oke ini mesti kita cari tahu dulu nih pembuliannya itu seperti apa. Terus udah gitu, setelah itu, kalau misalnya 8 tahun sama SMP kelas 3 itu kan udah bisa diajak diskusi ya, ini boleh ditanyakan ke anaknya, "Kamu maunya seperti apa? Apakah ibu boleh nggak ibu ngomong sama guru misalnya, atau, kamu mau ngomong langsung sama guru gimana gitu. Karena kalau kasus bully ini, aku sih nggak menyarankan si anak, ya anak harus berdiri gitu ya, maksudnya, harus kuat ketika menghadapi situasi dibulinya itu. Tapi, aku tidak menyarankan untuk melawan baliknya tuh dalam arti kata yang menjadi anarkis gitulah ya, yang akhirnya jadi kayak, dia juga balik membuli orang atau apa gitu, jangan sampai seperti itu, gitu. Jadi lebih baik solusinya karena itu terjadi di sekolah, kita diskusinya dengan pihak sekolah, gitu. Jadi boleh, ditanyakan ke anaknya, "Mau mama yang menyampaikan, kita diskusi ke guru," gitu, "atau kamu bisa nih tanya sama guru kamu."
gitu ya. Ini tuh udah bersyukur banget teman-teman anaknya tuh mau cerita, karena ada juga anak yang nggak mau cerita. Jadi kita apresiasi banget dia sudah mau terbuka dan sudah mau cerita, untuk menenangkannya, meyakinkan dia bahwa kita nggak akan ninggalin dia gitu. Mudah-mudahan Oke, terjawab ya. iya. Bu Rati, ini kita tutup di 2 pertanyaan terakhir ya dari Kak Yeni Rahma dan Kak, Regina, karena waktunya juga mohon maaf banget, juga nggak bisa semuanya terjawab. Aku tanya dari yang, Kak Yeni Rahma dulu ya. Bu Rati, anak saya kembar, berusaha banget nggak ngebandingin dalam hal apapun. Tapi kadang hilaf ada hal yang terucap yang anak merasa berkecil hati, apa juga bisa jadi penyebab stres. Apa yang sebaiknya dilakukan bila terjadi seperti ini? Kadang aku juga suka gitu kok. Kayaknya itu masalah yang sering terjadi ya. Kita kan naturalnya tuh memang kayak cara singkatnya tuh adalah dia kakak gini loh, bisa loh, kamu enggak gitu kan. Itu kayak cara singkat gitu untuk memberikan gambaran. Nah, kalau misalnya itu pas lagi terjadi ya itu bisa membuat anak tuh jadi berkecil hati, bener banget, dan itu bisa juga membuat dia jadi ngerasa nggak ada kemampuannya dia tuh kurang, atau dia justru jadi malah kayak rebel gitu ya, kayak ya udah gitu, ya aku gini gitu kan, semakin emosi gitu. Nah, ini yang bisa kita lakukan adalah ketika kita udah keburu keceplosan kayak gitu, itu kita juga bisa mengungkapkan juga, oh kalau kamu kuatnya di sini nih, kalau kakak kamu kuatnya di sini, atau enggak kalau si A itu kuatnya di sini, kalau kamu kuatnya di sini, kayak gitu. Jadi kita terus juga menyampaikan hal baik dan positif yang ada dalam dirinya. Tapi itu emang kalau misalnya sampai keceplosan banget ya, jangan sampai terus itu jadi kayak, oh ya udah aku pengen bandingin dia sekalian dia aku kasih apa caranya pakai cara yang ini. Jangan sampai, tetap jangan sampai banding-bandingin, tapi bisa jadiin kayak misalnya, si kakak kan bisa nih, misalnya apa ya, matematikanya kan kakak bisa, mau nggak kalau kamu belajar bareng sama kakak gitu misalnya, atau enggak kayak nah nanti kalau misalnya kamu pelajaran bahasa Inggris kakak yang belajarnya sama kamu gitu. Jadi kayak kita arahinnya kasih gambaran bahwa kemampuan lebih itu bisa dimanfaatkan juga untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain gitu. Betul. Oke, Bu Rati, satu pertanyaan lagi ya. Ini juga oke Oke. pertanyaannya. Bu Rat, banyak yang bilang parenting goals itu berlaku untuk orang tua yang financial stabil dan aman. Nah, bagaimana dengan kondisi ekonomi orang tua yang sedang tidak stabil? Apakah orang tua bisa terbuka kondisi yang sebenarnya kepada anak? Oke, tetap mau situasi seperti apapun, kalau misalnya kita mindset-nya merasa orang lain lebih baik, itu akan berpengaruh ke kita sendiri dan juga ke anak ya. Jadi mindset kita harus seperti apa gitu. Karena kalau misalnya kita mindset-nya kita selalu membandingin ke orang lain, kita selalu merasa orang lain lebih baik, ketika kita dalam situasi baik pun belum tentu loh kita bisa berpikir, oh aku sudah baik gitu, enggak. Tapi karena kita terbiasa berpikir dengan cara membandingkan dengan orang lain atau kita merasa rendah diri dengan orang lain, dalam situasi seperti apapun ketika kita lagi dalam keadaan sangat finansial oke pun, kalau kita terbiasa punya mindset, punya mental mental gagal ya kalau aku bilang ya, punya mental membandingkan atau apa ya istilahnya ya Kak, membandingkan ya, mental Membandingkan. mental korban kali ya. Mental korban sih kalau menurut aku. Itu mau dalam situasi apapun itu kita akan merasa kita akan selalu memiliki mental korban. Jadi yakinin aja kayak gitu. Nah, sekarang jadi harusnya gimana? Apa namanya, parenting goals itu apakah berlaku untuk yang finansial stabil dan aman? Itu enggak. Yang namanya parenting goals itu apa sih? Parenting goals itu kalau ada keterbukaan, kalau anak itu merasa nyaman dengan orang tuanya, merasa bisa menceritakan apapun, merasa bisa bertoleransi dan berempati dengan keluarganya, itu bisa disebut juga parenting goals. Terus apakah anak yang dari kondisi ekonomi yang tidak stabil ini misalnya bisa berhasil atau enggak, itu tetap bisa gitu ya, selama ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin. Jadi yang penting itu kan memang kita gimana, yang namanya nasib orang kan memang sudah
apa namanya, sudah ditentukan gitu ya, tapi kan kita bisa mengusahakan. Nah, mindset kita tuh adalah terus-menerus mengusahakan yang terbaik untuk keluarga yang pertama. Terusnya juga mindset kita tuh adalah menciptakan keterbukaan, kenyamanan untuk anak, eee, yang bisa membuat anak itu merasa rumah adalah tempat yang paling nyaman. Itu sih yang paling dibutuhin anak gitu. Itu yang utama dibutuhin anak. Terus gimana dong kalau misalnya supaya kita finansial stabil dan aman, itu pun juga kita bisa mengusahakan gitu. Jadi jangan terus kayak ah sudahlah aku cukup segini aja ya, jangan sampai kayak gitu juga gitu. Karena artinya kita sudah menutup pintu rezeki kita gitu. Tapi kalau misalnya kita masih mau mengusahakan tuh pasti insya Allah ada jalannya. Misalnya salah satunya, oke aku coba deh jalanin HDI. Ini hal baru, mungkin aku nggak bisa di awalnya, pengetahuanku kurang, tapi ini salah satu cara supaya aku membuat keluargaku, anak-anakku tuh bangga sama aku, gitu. Ya, jadi bukan bukan kestabilannya, tapi komunikasinya sih yang bisa membuat itu jadi parenting goals. Yes, aku setuju banget sih dengan kita terus mengusahakan pun dan diiringi dengan komunikasi itu semuanya bisa diatasi ya. Nah, ngomong-ngomong masalah mengusahakan, tadi benar kata Bu Rati juga, kita bersyukur ada di komunitas di suatu bisnis yang juga bisa menjadi salah satu keran pendapatan kita supaya kita pun juga bisa mendapatkan financial freedom nantinya. Nah, pas banget ada yang mau aku sharing kan buat teman-teman yang memang mau menjalankan atau mengenal lebih lanjut lagi tentang bisnis ini, ada training New Enterpriser Orientation tanggal 16 Agustus dan besok Sabtu ada business workshop nih langsung dibawakan oleh Dr. Roni Setiawan ya. Bener-bener langsung nih yang tadi langsung oh oke deh aku kalau gitu mau coba untuk menjalankan bisnisnya bisa langsung menghubungi rekannya yang mengundang rekan-rekan ke sini untuk mengikuti sesi ini. Dan senang banget nggak sih setiap minggunya kita selalu diberikan ilmu-ilmu baru, selalu diberikan pengingat-pengingat, selalu diberikan edukasi-edukasi secara gratis di sini. Ya, ternyata bukan hanya hari ini saja, ilmunya minggu depan akan ada lagi nih ngomongin masalah rambut dan problematikanya dengan Dokter Parama Putri ya. Kita tinggal setelah ini langsung tanya ke rekan yang mengundang, boleh deh minggu depan saya mau ikut lagi, masukin ke kalender, blok jadwal, dan bisa langsung mengikuti webinar ini ya. Aduh, Bu Rati, hari ini sesinya bagus sekali. Setuju nggak sih sama saya, rekan-rekan semua yang datang ke sini ya? Sesi hari ini bagus banget, informatif banget, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita, mengingatkan kita lagi nih hal-hal yang buat saya sih nggak kepikiran sebelumnya. Jujur kalau nggak ada sesi ini, ya mungkin akan itu tadi menumpuk ya hal-hal yang sebenarnya harus kita perhatikan dari awal, dari sekarang, untuk masa depan anak-anak kita juga. Karena kalau stresnya dipupuk terus, yang ada stresnya berkepanjangan. Benar nggak, Bu Rati? Benar, dan jadi Benar. depresi dan gangguan kesehatan mental yang lebih berat. Betul ya. Justru harus sejak sekecil mungkin, sedini mungkin, yuk kita sama-sama be a mindful parents ya. Be a mindful parents dengan mengetahui secara detail, secara dalam apa saja sih ilmu-ilmu yang bisa membuat kita menjadi parents yang benar-benar aware sama sekitar, Yes. khususnya anak kita. Ya, Benar, berarti? ya, ini adalah usaha seumur hidup kita ya. Jadi bukan berarti langsung bisa berhasil atau misalnya, aduh Bu Rati kok kayaknya ideal sekali. Saya juga masih proses belajar, jadinya kita sama-sama mengusahakan ya. Dan jangan lupa musuh terbesar adalah diri sendiri. Jadi itu yang kita lawan terus-menerus, kita usahakan terus-menerus, kita punya growth mindset-nya juga, kita Ya. bertumbuh terus bareng-bareng. Oke, sebelum kita akhiri sesi hari ini, jangan lupa setelah kita matikan Zoom-nya, silahkan langsung ketemu sama anak kita, peluk, say sorry, say thank you. Jangan lupa, tadi nangis, checklist-nya juga diperhatikan ya, biar kita bisa sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik untuk keluarga tercinta kita. Terima kasih Bu Rati atas sharing yang luar biasa. Terima kasih rekan-rekan semua sudah hadir di sesi hari ini. Semoga berguna, bermanfaat, dan kita tinggal aplikasikan. Selamat pagi, sehat selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.